Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya deg-degan ini. Deg-degannya sepanjang saya bekerja di dunia fathering ini adalah peserta paling banyak ini, Mas Nur Arif. Allahu Akbar. 290 kalau tambah dengan pasangan bisa jadi 600. 600-an. Ustadz Rahmat, makasih banyak ininya. Dan ini juga sepanjang saya bekerja di fathering, saya baru melihat ada pengistimewaan acara kita untuk saudara-saudara kita yang Allah karuniakan kelebihan gitu dengan Ustadz Rahmat. Saya baru melihat ini, Mas Nur Arif, ketika saya berkunjung ada sebuah konferensi ayah sedunia di Zurich dan di Brussels. Acara ini baru pertama ini yang seperti ini yang dilakukan gitu, ada translator untuk saudara-saudara kita yang dimuliakan Allah SWT. Jadi memang ini takbir yang luar biasa buat DPC Jagakarsa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan mungkin ayah-ayah juga akan bersemangat, dan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia ya, gitu, baik di internal kita maupun di luar gitu, di luar eksternal kita insya Allah. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa saya ini sama-sama dengan ayah dan bunda semua gitu. Jadi bukan pakar tapi lebih ke fakir sebenarnya. Nah, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita nanti saling isi mengisi gitu apa yang terjadi dengan persoalan keayahan. Yang paling penting ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Arif tadi itu benar adanya. Jadi di beberapa penelitian terakhir, khususnya kalau mau menghancurkan sebuah negara itu memang menghancurkan keluarga itu memang tidak terbantahkan gitu. Kita sudah sama-sama tahu lah bahasan-bahasan kita di Ghazul Fikri gitu. Nah, sekarang Ghazul Fikri yang paling luar biasa itu adalah menghancurkan kaum laki-laki sebenarnya. Karena menghancurkan kaum laki-laki itu sama dengan menghancurkan sekian banyak potensi-potensi yang ada dalam keluarga. Sama dengan begini teman-teman Allah ayah bunda, sama seperti kita kalau kita nggak konsentrasi menghebatkan anak laki-laki kita, itu sama dengan menghancurkan 1000 wanita kelak kemudian hari gitu. Karena nanti ketika kita mau bicarakan soal keayahan ini, otomatis kita juga harus bicara soal bagaimana kita menghebatkan anak laki-laki kita gitu. Karena ayah teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keayahan ini sebenarnya kan dimulainya sejak dari awal, sejak dari kecil sebenarnya gitu. Bahkan sejak dari lahir sebenarnya proses pembentukan keayahan itu sudah dimulai. Karena pembentukan kelaki-lakian itu sebenarnya paling puncaknya itu mentoknya ada di umur 19 tahun, 18-19 tahun. Ini secara teori. Nah, yang paling hebat itu pembentukan kelaki-lakian atau pembentukan keayahan itu ada di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Nah, di saat itulah sebenarnya kita membentuk seperti apa kelak kemudian hari seorang anak laki-laki itu akan ketika dia menjadi seorang ayah gitu ya. Karena di umur 7, 14 atau 15 tahun itu salah satu tugas yang paling penting di sekolah maupun di rumah itu adalah bagaimana kita menghebatkan kelaki-lakian anak laki-laki. Nah, nanti kalau kelaki-lakian anak laki-laki ini sudah dihebatkan, insya Allah 15 tahun ke depan, ketika dia berumur 15 tahun ke depan, mudah-mudahan dia akan menjelma menjadi sosok seorang suami yang tidak yang kita tidak menyebutnya sebagai absent husband gitu. Nah, karena absent husband itu nanti akan menjelma menjadi absent father. Nah, absent father itulah yang akan menjelma mengakibatkan anak-anak kita akan father hunger ataupun daddy issues sebenarnya. Nah, ayah bunda, saya izin untuk share screen ya. Ini bahan sangat sederhana sekali yang nanti kita bisa diskusikan bersama. Mudah-mudahan Mas Nur Arif, saya nggak lama-lama ya, nanti kita diskusi aja. Apalagi ada guru saya nih, Ustadz Hidayat, guru saya Ustadz Saiful Bahri, guru saya juga. Baik, Ayah Irwan, ya, sedikit insight sebentar. Ada peserta Bang Raka, beliau seorang tunarungu yang hadir di link Zoom kita hari ini. Baik, silakan. Iya. Saya mungkin nanti Bang Raka, setelah nanti kapan-kapan kita diskusi gitu, bahwa saya ada komunitas ayah-ayah yang Allah takdirkan belum bisa melihat gitu ya. Mudah-mudahan kita juga akan melahirkan kader-kader nanti akan menjadi trainer keayahan dari teman-teman dari tunarungu atau teman-teman dari tunanetra gitu, yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya Ustaz Rahmat ya di Indonesia ini.
Nah, tema yang dikasihkan kepada saya itu cuma beratnya luar biasa gitu, menjadi ayah teladan di rumah kita gitu. Nah, saya merubahnya sedikit gitu, menjadi teladan itu dengan bahasa saya gitu, yaitu ayah benar dan asyik di dalam dan di luar rumah gitu ya. Jadi teladan itu teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menerjemahkannya adalah 2 syarat gitu ya. Anak-anak itu akan menjadikan kita teladan itu tidak boleh karena dia takut gitu ya, tetapi karena dia kagum harusnya gitu ya. Nah, kalau di fathering itu, di keayahan itu, cara membangun anak kita itu kagum dan taat kepada kita itu dengan proses adalah kita harus menjadi ayah yang benar dan asyik. Nah, ayah benar dan asyik itu ayah benar secara syariat gitu ya, dan kemudian asyik gitu ya. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak sekarang gitu, nggak bisa hanya melihat sekedar ayahnya apa yang tampil lurus gitu ya, tetapi nggak asyik gitu ya. Itu jadi anak-anak jadi malah nggak menjadikan ayahnya idola nanti atau teladan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, baik, menjadi ayah asyik ini teman-teman yang melakukan Allah Taala juga nanti akan kita agak sedikit berbicara persoalan banyak sekali ayah yang mau jadi ayah asyik apa Ustadz Nur Arif gitu. Tetapi Ya. karena ada persoalan di deposit pengasuhan mereka di umur 0 sampai 15 tahun gitu. Ada hutang pengasuhan dan luka pengasuhan. Saya yakin tidak ada seorang ayah pun yang tidak mau menjadi ayah benar dan asyik gitu ya, di depan anak-anaknya. Tetapi banyak dari kita, saya juga mengalami hal yang sama, bahwa deposit pengasuhan kita dapat di umur 15 tahun itu sangat berpengaruh kepada kepribadian kita gitu ya. Banyak sekali ayah yang mau asyik di depan anak-anaknya, yang mau bercerita dengan asyik depan anak-anaknya gitu, tetapi kaku gitu ya, kaku. Dulu saya ngerasakan Ustadz Nur Arif gitu, ingin bercerita, ingin seperti Ustadz Nur Arif lah gitu, apa talkative gitu, lincah kalau ngomong, dan kemudian ada aja yang bisa diomongin gitu. Tetapi ada sekitar 1.000 lebih orang ayah gitu yang bermasalah gitu, mau sebenarnya pengen gitu loh Mas, gitu, pengen banget gitu. Tetapi kenapa gitu? Karena ada di 15 atau di 3 tahap perkembangan mereka dulu waktu mereka 0, 15 tahun, 16 tahun, itu mereka nggak mendapatkan itu. Atau bisa jadi mereka nggak mendapatkan itu, bisa jadi mereka mengalami luka atau mengalami hutang yang banyak di umur 0, 15 tahun, 18 tahun itu. Betapa banyak kita melihat ayah dan bunda, ayah yang takutnya luar biasa gitu. Jangankan ke anak-anak, untuk memuji istri aja gitu. Nah ini pengalaman saya nih Mas Nur. Dulu awal-awal menikah itu, almarhum istri saya itu pernah gitu setelah menikah hampir 1 tahun tuh nanya gitu, Bang, abang kapan sih ngomong I love you sama saya gitu. Nah, saya bilang kan udah, ya udah kan setahun yang lalu gitu. Ya Allah setahun yang lalu gitu. Saya ayah bunda bukan nggak mau ngomong begituan, bukan nggak mau. Cuman apa? Kan itu nggak ada di lapisan saya, nggak ada di lapisan saya gitu. Maulah ngomong so much, maulah ngomong bahwa apa kamu itu sangat spesial dalam hidupku, maulah membisikkan sesuatu gitulah, maulah seperti bagaimana disunahkan Rasulullah SAW menatap lembut, mendekap, memeluk dan lain-lain itu maulah gitu ya. Tetapi karena nggak ada gitu, nggak ada itu di dalam bawah sadar itu nggak ada deposit saya semua 0 sampai 15 16 tahun itu nggak banyak gitu. Sehingga memang nggak bisa istri masak gitu, masak sayur asem sudah enak-enaknya gitu. Sampai istri nanya gitu, nggak pengen ngomong apa gitu bang, gitu ya, sayur asem gimana sih keadaan sayur asem gitu, sehat apa enggak sayur asem itu, nggak bisa. Tapi ada sebenarnya Pak Ustadz Nur, Ustadz mau ngomong sebenarnya, mau ngomongin gitu, sayur asem cakep banget ini gitu ya. Tapi memang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang nggak ada. Nah itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan, luka pengasuhan. Adakah itu terjadi di ayah-ayah kita? Banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, ayah bunda yang melakukan semua ta'ala, bagaimana kita menjadi ayah bunda dan asyik di dalam dan di luar rumah. Nah, kita coba diskusikan sedikit. Kenapa kita membicarakan ini? Karena ayah bunda sudah paham lah insya Allah ya, karena ini amanah khusus dari Allah untuk ayah gitu ya. Bagaimana Allah mengatakan ku'anfu'ansukum wa ahlikum nar gitu. Itu penting sekali bahwa tugas kita seorang ayah adalah memang paling depan kelak kemudian hari mempertanggungjawabkan semua persoalan-persoalan ke anak-anak kita dan pasangan kita. Itu tugas yang sangat luar biasa, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah dan bunda yang memiliki Allah Ta'ala di tahap perkembangan anak-anak kita itu nanti kita akan lihat bahwa ada amanah khusus yang memang diberikan kepada ayah gitu. Bahkan dikatakan oleh para ahli setiap tahap perkembangan itu nanti ada amanah khusus yang Allah akan tanya nanti di yaumul hisab, minta jawaban. Yang kedua adalah kenapa kita membahas tema kita ini, karena Allah mengingatkan kita jangan tinggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu seperti apa? Adalah generasi yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya, gitu ya.
usia. Padahal kalau kita, ayah bunda, bagi kita ini mungkin orang-orang dakwah dan mungkin orang-orang yang Allah berikan sedikit pengertian tentang agama, kalau kita sukses kita mengasuh dan mendidik anak-anak itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Itu ciri-ciri kita sukses mengasuh anak. Tapi kalau ada kita sukses ngasuh anak, kalau kita ngasuh anak, ternyata badannya tumbuhnya gede gitu ya, tapi ternyata perkembangan kejiwaannya nggak seperti perkembangan tubuhnya, itu berarti kita gagal dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, nanti kan teman-teman akan melihat bagaimana zaman sahabat dahulu, ulama-ulama, imam-imam dahulu umur 12 tahun udah audisi jihad. Ada yang sahabat tuh 12 tahun audisi jihad, bukan audisi nyanyi, audisi jihad 12 tahun. Nah, ini akan dilakukan penelitian oleh para ahli fathering di dunia barat itu. Kenapa bisa sampai sejarah Islam menunjukkan seperti itu? Ternyata sekarang semua yang dilakukan oleh para ulama, para sahabat-sahabat itu sekarang diaminkan oleh para ahli fathering di dunia barat yang mengatakan bahwa bagaimana mengasuh anak laki-laki, menghebatkan anak laki-laki, tugas ayah menghebatkan anak perempuan. Semua rujukan sekarang itu mengarah kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi itu alasannya. Yang ketiga, teman-teman, ayah bunda yang milik Allah SWT, kenapa kita bicarakan tema ini? Karena masing-masing tahap perkembangan anak itu membutuhkan rangsangan dan keterampilan tertentu dari ayahnya. Nah, saya mohon maaf ini. Saya yakin teman-teman kalau kita mau menghebatkan anak-anak kita, sudah barang tentu di rumah kita masing-masing itu pasti ada buku tahap perkembangan, gitu ya Ustadz Nur Arif ya. Jadi kalau kita menghebat anak kita, kalau nggak ada buku rujukan kita kan susah, gitu ya. Artinya begini, gimana anak kita ada umur 7 tahun, lah gimana kita menghebatkan anak kita 7 tahun, sementara kita nggak ngerti anak 7 tahun sedang apa gitu. Nggak dipakai buku gambar bawah tuh. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ngelihat ulama kita Syekh Hasan Al-Banna dahulu itu kalau kemana-mana di tas beliau itu ada profil anak beliau gitu ya. Saking beliau mementingkannya untuk punya anak harus tahu apa yang terjadi di anak gitu. Misalnya begini, ini ada anak nih anak kita umur 7 tahun. Nah umur 7 tahun tuh gimana sih setidak-tidaknya ada 5 nih ayah bunda yang harus kita tahu nih. Anak 7 tahun itu gimana sih tingkat spiritualitasnya? Anak 7 tahun itu seperti apa sih emosionalnya? Anak 7 tahun itu seperti apa sih perkembangan intelektualnya? Anak 7 tahun itu seperti apa sih perkembangan sosialnya? Anak 7 tahun itu seperti apa sih perkembangan fisikalnya? Kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak tahu apa perkembangan anak-anak kita di umur 7 tahun itu, nanti gimana? Coba bayangin. Gimana kita memberikan rangsangan kepada anak kita 7 tahun, rangsangan agamanya gimana? Gitu. Orang kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu ya. Nah itulah sebabnya saya dulu punya guru, mudah-mudahan ayah dan bunda kenal gitu ya. Ada 2 guru saya gitu, yang pertama adalah almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, kemudian adalah almarhum Ustaz Rahmat Abdullah. Nah dari beliau itu saya diingatkan betul gitu. Nanti waktu itu belum nikah, masih bujangan waktu itu, waktu menjadi guru TK gitu, guru TK yang didirikan oleh Ustazah Yoyo Yusro. Beliau pesan betul, nanti Om Irwan, beliau panggil saya Om Irwan, nanti Om Irwan, kalau menikah, kalau memang serius mau melahirkan generasi yang hebat kelak kemudian hari, pastikanlah di rumah itu ada buku rujukan suami istri. Buku apa itu? Buku tahap perkembangan. Kalau enggak nanti gimana mau ngomongin anak-anak kalau enggak ngerti gitu ya. Apa yang terjadi anak Om Irwan umur 1 tahun? Enggak tahu. Lah gimana caranya kalau mengembangkan anak umur kita enggak tahu gitu. Nah, beliau dulu mencontohkan misalnya gini, dulu kan belum ada handphone, dulu adanya pager gitu. Gimana kalau kita mau beli pager, kita nggak ada buku manualnya gitu ya. Nah sekarang nih saya contohnya handphone. Ayah bunda, kita beli handphone nih. Nah kalau kita beli handphone, kemudian kalau saya nih beli handphone, saya kasihin uangnya kepada penjual handphone. Kalau orang yang jual handphone sama saya cuma ngasihin handphone doang gitu ya, saya nggak mau. Saya mau tanyain, lah bukunya mana? Kertasnya mana? Kertas apaan kata yang jual handphone? Manual booknya mana? Gitu. Manual book buat apaan? Lah, kalau menyusun pakai baterainya gimana? Baterainya. Kalau nanti keyboardnya rusak gimana? Saya menontonnya kemana? Itu baru handphone, ayah dan bunda, baru handphone. Adalah zolim kita gitu. Ini anak yang kelak kemudian hari Allah minta pertanggungjawaban, tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi anak-anak kita, gitu ya bunda. Saya ambil contoh gini ya bunda. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Di ilmu fadring, ilmu keayahan itu mengambil dari An-Nahl 78 ini, jangan pernah kamu menzalimi 3 yang Allah berikan di usia dini anakmu.
gitu ya. Apa itu? Pertama pendengaran, kedua penglihatan, ketiga adalah bagaimana hati nurani. Jadi kalau ada apa-apa di rumah kita dan anak kita umurnya antara 0 sampai 6 tahun mau beli sesuatu, patokannya kepada 3 ini, gitu ya Bunda. Gitu. Ini kalau mau beli TV gimana nih soal pendengaran anak kita, gitu. Kalau mau beli apa-apa gimana nih soal penglihatan anak kita. Karena itu rujukannya, gitu ya Bunda. Dan sekarang hampir semua dunia barat itu khususnya di dunia fathering itu merujuknya. Kalau ngasuh anak-anak 0 sampai 6 7 tahun itu merujuknya kepada anak hal 7 8 itu. Nah, itulah ayah dan bunda yang memiliki Allah SWT. Kalau kita mau berniat betul akan melahirkan Muhammad Fatih baru, melahirkan Zaid bin Sabit baru, melahirkan Usama baru, yang umur-umurnya 15, umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Gak ada kata lain adalah ayah memang harus memimpin, harus ada buku rujukan di rumah. Kalau kita nggak tahu kenapa. Saya nambah satu lagi, Mas Nur. Misalnya gini, anak-anak di umur 0 sampai sekitar umur 3,5 tahun, bonding itu umur 3 tahun sampai umur 4 tahun. Itu penelitiannya ayah dan bunda, ini Masya Allah ini. Saya haru dan nyesel sebenarnya gitu. Kalau tahu dari dulu, kenapa nggak tahu dari dulu gitu. Bayangkan ayah dan bunda, anak-anak di umur 0 sampai 3,5 tahun, itu umur 4 tahun itu, dalam penelitiannya, dia bisa menyimpan kata-kata itu sampai 5.000, 6.000 kata-kata per hari. Dan dia bisa simpan kata-kata itu, kalau itu kata-kata baik, dia bisa simpan 10 tahun lamanya. Ya Allah ya Karim gitu. Saya mau apa gitu, mau sesal, mau nangis, mau apa gitu. Nggak bisa, karena udah lewat gitu ya. Bayangkan bagaimana Allah memberikan kemampuan kepada anak kita menyimpan lewat yang 3 tadi itu. Lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat hati nurani itu, semua yang masuk lewat itu, mau positif, mau negatif, itu akan disimpan 10 tahun. Gitu. Bayangkan. Ya, nah, saya mengingatkan kepada saya, apa dulu yang saya lakukan gitu loh ayah bunda, ketika anak di umur 0 sampai 6 sampai 5 tahun. Apa nggak begitu berat nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau katakan di umur anakmu di umur 4 tahun, di 5 tahun? Gitu. Apakah engkau memperbaiki bacaan Al-Qur'anmu atau tidak? Berapa banyak kau bacaan Al-Qur'an pada anakmu? Berapa banyak kau membacakan sirah nabawiyah ke anakmu? Bagaimana wahai kamu laki-laki memimpin rumah tangga, memimpin anakmu di umur itu? Bayangkan, ini yang saya katakan ayah dan bunda. Ini baru di umur 0, 4,5 tahun, 0, 3,5 tahun. Begitu luar biasa. Dulu ayah dan bunda ada sedikit lah Mas Nur, ada kesempatan lah saya sama beberapa teman itu bikin lah namanya bikin konsep gitu. Kalau dulu Bapak dan Ibu pernah lihat Pildacil, Hafiz Quran gitu ya. Alhamdulillah dulu saya bikin lah dulu awal-awalnya konsepnya gitu. Kan kita audisi gitu hampir ratusan ribu anak-anak di Indonesia gitu. Saya dari audisi itu saya menemukan gitu bahwa sebenarnya kalau kita mau menjadikan anak kita hafiz dan hafizah di umur 11-12 tahun gitu ya, ketika anak kita di umur 0 sampai 2,5 tahun umur bonding itu, jangan perbaiki bacaan Al-Qur'anmu wahai ayah dan bunda, dan khatamkan Al-Qur'an berkali-kali sepanjang anakmu berumur 0 sampai 2,5 tahun, 3 tahun. Buat apa itu ayah Irwan? Ketika berkali-kali kita khatamkan itu, kita sedang memanfaatkan apa yang Allah katakan bisa disimpan sama anak kita 6.000 per days. Itu 6.000 kata-kata per hari. Bayangkan kalau kita konversikan kepada Al-Quran, kalau kita bacakan Al-Quran, 6.000, berapa banyak Al-Quran disimpan sama anak kita. Nanti umur 11-12 tahun, kita tinggal nikmati. Ada trigger khusus, dia ikut tahfiz, ikut program apa, dia sangat gampang untuk mengeluarkan semua ingatannya di umur 0 sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun. Kebayang ayah bunda ya, kalau anak-anak di anak-anak kader PKS misalnya, dan ini kita berlakukan gitu ya, bahwa di umur 0 sampai 3,5 tahun, kalau punya anak 0 sampai 3,5 tahun, seluruh Jagakarsa, ketua DPC daftarin gitu. Ini punya anak daftar, berapa banyak para kader PKS misalnya, ini kader PKS dulu misalnya, yang punya anak 0 sampai 3,5 tahun. Oh segini, nah, ayo kita periksa bapak ibunya tilawah Al-Quran gimana, makhrajnya benar apa tidak. Kalau makhrajnya udah benar semua, ayo sekarang bacain Al-Quran dalam sehari itu berapa gitu. Kita nanti ayah dan bunda, DPC Jagakarsa akan menikmati 10 tahun ke depan, akan lahir 100 anak secara otomatis akan menjadi hafiz dan hafizah. Itu ayah bunda. Nah ini yang menurut emak saya adalah, karena tadi saya sebutkan, kenapa kita membicarakan ayah teladan ini, karena memang Allah gitu sudah menyiapkan setiap tahap perkembangan tuh ada keterampilan tertentu yang harus kita berikan, dan itu dipimpin oleh ayah gitu. Nah nanti kita melihat lagi ayah dan bunda, nanti di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun,
itu adalah salah satu ciri-ciri kita kalau nanti akan melahirkan laki-laki yang hebat kelak kemudian hari, kita melihat bagaimana ayahnya menghebatkan laki-lakian anaknya di umur 7-14 tahun. Itulah sebabnya kenapa kalau di sekolah yang ada anak laki-laki yang berumur 7-14 tahun, maka para ahli itu mengatakan periksalah laki-lakian guru laki-lakinya. Laki-laki apa enggak? Gitu ya, Bunda. Karena guru laki-lakinya sangat berperan untuk memerankan peran ayahnya di saat ketika anak-anak kita di sekolah, gitu ya, Bunda. Baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi Mas Nur. Bagaimana agar jadi ayah badar dan asyik? Ini menurut saya loh ya, menurut saya. Jadi ini boleh percaya boleh tidak gitu ya. Boleh percaya tidak. Nanti ustaz-ustaz saya akan membenarkan gitu, meluruskan apa yang salah-salah dari saya. Ada Ustaz Hidayat, ada Ustaz Saiful Bahri dan ada Mas Nur juga. Nah, bagaimana jadi ayah badar dan asyik itu? Ada tiga hal penting yang harus kita selesaikan. Menurut emak saya yang harus kita benahi. Yang pertama, relasi spiritual kita. Itu penting. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak, dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa persoalan rumah tangga kita ini, persoalan bagaimana pasangan komunikasi nggak lancar, atau ngomong dengan pasangan nggak lancar, atau bicara dengan anak-anak nggak lancar, atau sering bertengkar di rumah, para ahli juga mengatakan, membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak, bahwa yang pertama kita periksa kalau bermasalah di rumah tangga itu bukan kita mencari siapa konselor, bukan itu yang pertama. Siapa psikolog yang dihubungi, siapa ustadz yang dihubungi, bukan itu yang pertama. Yang pertama adalah, kata para ahli, periksalah kalau ada bersoal dalam rumah tangga itu, periksalah seperti apa relasi spiritual ayahnya. Itu yang pertama, gitu ya. Paling gampangnya gini, Ustaz Rahmat, Pak Nur. Kalau ada masalah di rumah tangga itu, bawaannya panas aja gitu ya, berantem terus gitu. Yang pertama diperiksa itu adalah, kata para ahli fadring ini adalah, itu ayah sholat subuhnya di mana, gitu ya Bunda. Ini bacaan Al-Qur'annya seperti apa, gitu ya. Sering nggak baca Al-Qur'an, berapa tilawahnya, sunah-sunahnya seperti apa yang dilakukan. Karena secara sederhananya ayah Bunda, teori keayahan itu sederhananya begini. Kalau ayahnya membereskan urusan spiritualnya, selesai udah. Gitu. Ini namanya webinar, bisa kita bubarkan, ini udah selesai gitu ya. Kalau urusan spiritual ayah ini yang dijamin yang pertama sekali, dan ini diyakini dan disepakati. Alhamdulillah Mas Nur, sebelum pandemi ini ada kesempatan lah yang tadi saya sebutkan, itu Allah memperjalankan saya untuk ya sekedar memberikan masukan-masukan di beberapa konferensi ya, ayah sedunia, ada di Brussels, ada di Swiss dan lain-lain gitu. Dari situ saya semakin yakin gitu bahwa satu-satunya solusi kalau persoalan rumah tangga, persoalan ayah itu memang adalah Islam. Itu karena nggak ada di kitab-kitab lain yang menyampaikan hal yang sama gitu ya Bunda. Nah, oleh sebab satu lagi para ahli sepakat betul, kalau bersoal soal rumah tangga, bersoal bagaimana hubungan suami istri, bersoal bagaimana hubungan dengan anak-anak. Kenapa ayah dengan ngomong dengan anak udah nggak dengerin sama anak? Kenapa ngomong dengan istri bawaannya panas aja? Kenapa gitu? Satu hal yang paling penting, cek seperti apa relasi spiritual ayahnya. Nah, ini dahsyatnya. Nah, yang menarik lagi ayah dan Bunda adalah yang kedua kita harus periksa adalah relasi diri. Relasi diri itu maksud saya adalah diri seorang ayah diperiksa. Tadi saya mengatakan, kenapa ada seorang ayah yang berkepribadian itu misalnya gampang marah, sumbu kompornya gampang meleduk gitu ya. Kenapa ada seorang ayah yang penakutnya luar biasa? Kenapa ada seorang ayah yang nggak berani bertanggung jawab gitu ya? Nggak berani mengambil risiko, maunya itu flight, nggak fight gitu. Kenapa gitu? Karena itu persoalannya adalah bukan persoalan dirinya di saat umur sekarang ini, tetapi persoalan dirinya seperti apa dia dulu mengeluarkan deposit pengasuhan di umur 0-15 tahun 0 sampai 19 tahun. Jadi misalnya begini, saya susah muji pasangan gitu. Ini bukan karena saya nggak bisa muji pasangan, bisa kalau dilatih itu bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah kita periksa dulu seperti apa dulu deposit saya di umur 0 sampai 15 tahun atau sampai 19 tahun. Yang kedua diperiksa itu adalah relasi dengan pasangan. Kita menyebutnya ini relasi pernikahan. Ayah dan Bunda, ayo kita main jujuran sekarang. Sebenarnya relasi pasangan kita ini seperti apa sih? Relasi pernikahan kita ini seperti apa sih sekarang? Pura-pura bahagia kah? Pura-pura samara kah? Atau memang lagi ada masalah di rumah tangga kita sebenarnya? Karena apa ya dan Bunda? Relasi pernikahan itu sangat berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Buruk relasi pernikahan, sedang pura-pura relasi pernikahan, nanti akan terlihat bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Ya Bunda. Karena semuanya saling berkait. Relasi pengasuhan itu sangat tergantung seperti apa relasi pernikahan. Relasi pernikahan itu sangat tergantung seperti apa relasi spiritualnya pasangan itu. Nah, yang kedua ya Bunda adalah kita memeriksa relasi pernikahan kita.
Gak apa-apa ya dan bunda, kita berdua kita jujur-jujur aja kita bilang, Dek, sebenarnya ini cintanya masih masih seberapa persen sih antara kita ini gitu ya bunda ya gitu. Atau kita sebenarnya pura-pura bahagia gitu. Aduh anak udah 3 atau 4 nggak enak pisah gitu, nggak enak sama ketua DPC, nggak enak sama Mas Nur gitu ya. Gimana? Apa begitu sebenarnya kita jalankan rumah tangga kita ini? Gitu. Udah nggak ada lagi kemesraan gitu ya. Udah banyak pura-pura sebenarnya gitu. Karena apa ya dan bunda? Kalau kita nggak jujur, kita nggak periksa gitu ya bunda, pengaruhnya apa, akibatnya bukan hanya kepada kita, tapi akibatnya itu adalah anak-anak kita, gitu ya bunda. Nggak, gimana kita memberatkan diri kita, udah mengurus diri sendiri aja dengan kepura-puraan itu dia menghisap juga susah gitu, apalagi nanti bertanggung jawabkan pada anak-anak kita. Nah ayah bunda yang mulia Allah Taala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah relasi pengasuhan yang harus kita periksa. Relasi pengasuhan itu ayah bunda hanya 2 aja yang harus kita periksa. Kita punya waktu nggak kepada anak-anak kita. Jadi kalau di dalam ilmu keayahan itu nggak bisa kita memberikan waktu luang, nggak boleh memberikan waktu luang. Yang harus kita berikan itu luangkan waktu, gitu ya bunda. Jadi nggak boleh memberikan waktu luang. Itu misalnya ini lagi habis kerja nih, habis di mana? Yuk sini main sini. Ayah mau ceritain apa gitu. Nah kalau konsepnya begitu nggak dianjurkan ya bunda. Karena apa? Bagi kita mungkin waktu luang itu waktu yang bermakna, tapi belum tentu buat anak-anak kita. Nah oleh sebab itu di dunia keayahan yang paling penting itu konsepnya adalah luangkan waktu. Nah yang kedua yang paling penting relasi pengasuhan itu adalah ilmu yang saya sebutkan tadi itu. Dulu ayah bunda saya membuat buku ini, ada beberapa buku tahap perkembangan yang saya bikin. Ini salah satu buku tahap perkembangan yang saya bikin. Ini Mas Nur bukan jualan karena bukunya udah nggak dicetak sebenarnya gitu. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa DPC mungkin harus punya program ini murid amat saya gitu. Masing-masing satu rumah tangga harus ada satu buku tahap perkembangan gitu ya. Kalau enggak gitu, apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita sementara kita nggak punya rujukan gitu ya. Bagaimana menghebatkan anak-anak? Misalnya kita tanya nih, anak umur 2 tahun, 3 tahun, atau umur anak 3 tahun, 4 tahun. Ya kita ngomong sama anak kita, dia ngomongnya enggak. Gitu. Makan mas, enggak. Gitu. Makan mas, enggak. Gitu. Ini kalau kita nggak tahu, paning kita nih ayah bunda. Asam urat naik nih, kolesterol naik ini gitu ya. Setiap dia ngomong lah, giliran dia makan, ayam habis 2, nasi habis gitu. Tadi, nah kalau kita nggak tahu tentang apa yang terjadi anak-anak kita, kita marah nih. Ya Allah, susah-susah nyari uang, apa ngomong enggak, nasi habis, ayam habis, ayam. Tapi kalau kita sama-sama ya mudah, saya berhusnuzon, teman-teman di BPKK pasti sudah menyampaikan ini kepada semua keluarga-keluarga kita gitu, bahwa kita pengen pastikan keluarga kita itu punya mekanisme ya dalam keluarga ya bunda ya. Mekanisme maksud saya gini, jadi setidaknya itu ada family time sekali sebulan gitu ya bunda ya. Nah di sekali sebulan ada namanya us time atau couple time. Nah, kalau family time itu semua orang kumpul gitu, kumpul semua orang gitu. Nah di situ kita mau ngecek gitu ya bunda seperti apa perkembangan anak-anak kita. Nanti ada pertemuan sekali sepekan namanya us time dan couple time. Kalau us time itu pertemuan kita berdua aja suami istri, tapi kita membicarain anak-anak kita gitu. Jangan bicarain utang, jangan bicarain yang lain. Bicarain anak-anak kita. Nah, gimana kita membicarain anak kita kalau kita nggak pernah buku-buku pegangannya gitu ya. Saya misalnya gini, Ustadz Nur gitu ngajakin istrinya sekali sepekan ketemu deh sejam gitu. Bicarain apa bang gitu ya. Kata Mas Nur, kita bicarain anak kita dah. Anak yang mana kita bicarain? Anak kita yang nomor 2. Nomor 2 umurnya berapa? 10 tahun. Ya, gimana kita mau ngomongin anak 10 tahun, apa yang terjadi 10 tahun, sementara kita nggak pegangannya nggak ada gitu ya. Ini yang terjadi di anak kita apa nih sekarang nih? Kenapa dia jadi begini nih? Gitu ya bunda. Kenapa ini saya katakan ayah dan bunda? Kenapa harus ada ilmu tahap perkembangan ini? Karena apa? Nanti kita ini ada target-targetnya ya bunda gitu, apalagi internalnya, apalagi teman-teman kita, apalagi kita di PKS, kita ada targetnya. Dalam sejarah tahap tarbiyatul aulad itu udah targetnya. Nanti paling hebat kita menghebatkan anak-anak kita itu hanya waktu sampai 19 tahun. Sampai Zaid bin Sabit, sampai Usama, sampai itu aja udah. Di umur selebihnya itu udah selesai gitu ya bunda gitu ya. Nah, target kita di sana, bagaimana kita di umur 0 sampai 6 tahun sampai 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nanti di umur 7-14 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita bisa tiga ini ayah dan bunda. Supaya kita menjadi ayah yang benar dan asyik itu, yang nanti anak-anak kita akan menjadi teladan itu, jadi teladan bagi anak-anak kita. Nah 3 ini kita periksa. Ayo kita periksa relasi spiritual, terutama ayah, karena ini akan berakibat kepada relasi pernikahan.
Kalau Allah cabut berkah itu dalam relasi pernikahan, hancur pengasuhan. Gitu ayah dan bunda. Nah, relasi pengasuhan, yang tadi relasi pernikahan yang tadi saya sebutkan relasi diri itu nanti akan berpengaruh pada pengasuhan. Ada istilahnya gini Mas Nur, orang di Fadling itu menyebutnya mirror effect. Mirror effect itu efek cermin gitu bunda ya. Jadi kalau apa-apa anak-anak kita nggak bisa bohong. Kalau apa-apa di rumah tangga kita tuh sesuatu udah terjadi gitu ya, sering konflik yang disimpan-simpan gitu. Nanti pengaruhnya pada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, kita siapkan yang 3 ini. Nah, kita lihat nih satu-satu ayah bunda ya. Sebenarnya ini kalau kita di teman-teman kita di PKS ini udah selesai lah, udah khatam ini ya. Yang pertama relasi spiritual, hubungan kepada Allah. Bagaimana hubungan seorang ayah itu kepada Allah, kita belajar dari Nabi Ibrahim. Saya cepat aja nih, karena udah khatam nih, udah hafal ya. 3 yang paling penting kita belajar Nabi Ibrahim, bagaimana seorang ayah yang kuat menjadi tokoh spiritual di dalam rumah tangganya. Itu yang pertama adalah ayah yang bersegera. Ayah yang segera itu kita melihat hikmahnya dari sesaat setelah dibakar, ayahanda Ibrahim langsung menyegarkan untuk mencari dan menggapai hidayah. Jadi kalau ayah yang bersegera itu, ayah yang hebat itu menurut hemat saya, satu adalah kalau dia mengalami kesalahan, kefatalan, atau apa yang dia lakukan itu tidak benar, dia akan bersegera gitu. Jadi bukan nunda-nunda gitu ayah bunda, dia akan bersegera, ya Allah ya Karim, maaf ya nak, ayah sudah begini, maaf ya pasanganku, maaf ya dek, aku khilaf atau apa gitu, atau yang bersegera gitu. Nah jadi persoalan nanti, bukan persoalan, jadi tantangannya adalah ada orang yang mau bersegera, tetapi dia mempunyai hutang pengasuhan yang menjelma dalam kepribadiannya itu orangnya suka nunda-nunda gitu ya. Saya dulu begitu sama Mas Tur, Pak Ustaz Rambat. Dulu gitu ya, waktu saya masih tinggal di Bangka gitu, masih ngajar di Halikmah, ngontrak lah gitu ya, ngontrak terus genteng kontrakan jatuh gitu. Istri saya bilang, "Bang, genteng jatuh Bang, nggak enak sama yang punya kontrakan." Jawab saya apa? Gampang dah, baru atu gampang, nanti gampang dilempar dong naik gitu genteng. Besok genteng itu nggak naik-naik. Hari yang ketiga jatuh lagi genteng atu. Istri saya bilang, "Bang, nggak enak bener Bang, apa naikin apa genteng itu. Ntar kita jadi kontrakan susah di sini Bang." Jawaban saya apa? Gampang baru 2, dengan lempar doang gampang, cuma berapa menit naik itu genteng gitu. Udah hampir 2 pekan itu genteng nggak naik-naik. Gitu. Apa itu? Karena kepribadian saya. Saya punya hutang pengasuhan yang menjadi kepribadian saya. Apa itu kepribadian saya? Suka nunda-nunda. Gitu ya, nunda gitu. Suka nunda-nunda. Nanti kalau diingatin lagi sama istri, emosi dah tuh. Gitu. Gitu. Kamu nggak ngerti, saya tuh susah nyari uang. Gitu udah gitu. Padahal itu adalah kepribadian kita. Gitu. Nah, ayah bunda itu yang pertama. Ayah yang punya relasi hubungan dengan Allah itu kuat. Yang kedua, belajar dari Nabi Ibrahim adalah ayah Ibrahim, ayah yang tak pernah putus asa. Wah ini khas banget ini, ayah yang tough banget gitu. Jatuh dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi. Nah kenapa kita ngambil pelajaran Nabi ayahanda Ibrahim, walaupun ayah Ibrahim telah sangat tua dan belum pernah dikurniai seorang anak, tapi ayahanda Ibrahim tetap optimis walaupun secara sains dan logika ini udah gak mungkin masuk akal. Nah yang ketiga adalah ayah bersandar kepada Allah saja. Ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah relasi diri, yang sering menyebutnya relasi tentang pernikahan ini. Bagaimana kita memeriksa tentang diri kita? Apa itu yang terhubung dengan diri kita? Mari kita periksa deposit pengasuhan kita di umur 15-18 tahun. Karena gini ayah bunda, di dalam keayahan itu, kalau ayah dulu mengalami hal-hal yang luka atau mengalami yang nggak baik dulu di umur 0-15-18 tahun dari orang tua atau dari orang dewasa, ketika ayah berumur 0-15 tahun dan ayah dikatakan menjadi korban dulu ya, nanti kalau ayah punya anak hampir 85% kata para ahli akan menjadi pelaku. Kalau kita nggak memperbaiki diri kita, kalau dulu kita sering di-abuse, sering dibully, sering diinin sama dulu waktu kita kecil, kalau kita nggak memperbaiki diri kita cenderung akan menjadi pelaku. Kita akan melakukan yang sama kepada anak-anak kita. Nah, ayah bunda, inilah yang kita sebut dengan hutang dan luka pengasuhan itu. Apakah semua kita ada hutang dan luka pengasuhan? Pasti ayah dan bunda. Semua kita ada hutang pengasuhan dan ada luka pengasuhan gitu. Cuman persoalannya mungkin ada ayah yang menyadari gitu ya, karena dia nggak mau untuk menurunkan luka pengasuhan dan hutang pengasuhan pada anaknya. Ada ayah yang berprinsipnya udah lu mau terima gue begini ya udah, kalau enggak ya udah gitu ya bunda. Ada juga yang begitu gitu ya. Nah, akhirnya memang anak-anaknya akan melihat seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian yang berikutnya ya bunda adalah kita memeriksa tentang hubungannya dengan pasangan gitu. Nah, Mbak Aldeva Nur dimatiin dulu ya Mbak ya, maaf ya punten gitu ya. Nah
Ya terhubung dengan pasangan. Nah, ada hubungan dengan terhubung dengan pasangan ini gimana gitu. Mari kita periksa kita udah punya roadmap pernikahan apa belum gitu ya Bunda. Ya, kalau istilahnya Mas Nur itu kita udah punya peta jalan pernikahan gitu. Karena kalau nggak punya peta perjalanan pernikahan, kita bingung nikahnya mau kemana ini. Ini rumah tangga mau dibawa kemana gitu. Biasanya secara teori ayah dan bunda, ayah memimpin di 5 tahun awal pernikahan, roadmapnya udah selesai gitu ya. Supaya apa? Kalau ada roadmap pernikahan, pasti gampang ngasuh anak-anak gitu. Nah, saya ngambil contoh begini. Saya mohon maaf ini Bapak dan Ibu, ini sekedar mengingatkan aja gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bikin roadmap pernikahan ini. Roadmap pernikahan itu kan gampangnya gini, kita tentukan dulu tujuannya apa. Nah ini biasanya Bapak nih yang memimpin. Tujuannya apa? Oh kita bakal masuk surga rame-rame dah sama-sama gitu. Nah berarti ini tujuan kita masuk surga. Itu roadmap pernikahan kita. Ujungnya sudah ada. Kata para ahli, dalam roadmap pernikahan itu mulailah dari ujung gitu ya. Tujuan mulai dari tujuan gitu ya Mas Nur. Tujuannya apa? Masuk surga bareng-bareng. Nah sekarang secara teorinya, dari masuk surga sampai dari awal sampai kita masuk surga itu teorinya ada 5 tahap gitu 5 tahap 5 tahap, tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah 5 tahap itu yang kita sebut dengan roadmap. Misalnya gini, tahap yang pertama itu akan menentukan seperti apa tahap yang kedua, tahap yang kedua menentukan seperti apa tahap ketiga dan keempat. Tahap yang pertama itu biasanya di 5 tahun awal pernikahan ya bunda. Nah kalau kita bikin roadmap pernikahan, kita sudah tahu, si ayah dengan si ibu udah tahu di 5 tahun awal pernikahan kita mau ngapain gitu. Si ayahnya bilang gini deh, di 5 tahun pernikahan itu kita akan menggunakan apa yang Allah sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Aku ini adalah penutup aibmu dan kamu penutup aibku. Aibku banyak deh. Aku tuh orangnya pemarah. Aku tuh orangnya suka pura-pura gitu. Di depan orang baik, di belakang bicarain orang gitu ya. Aku ini orangnya sukanya flight, nggak suka fight. Aku tuh bukan orang yang suka ngambil risiko. Itu yang kita sampaikan dulu kepada pasangan kita. Dan kita bilang sama pasangan kita, boleh nggak bantu aku? Allah yang mentakdirkan kamu untuk membantu aku menyelesaikan utang-utang pengasuhanku ini. Di 5 tahun awal pernikahan. Si istri bilang, bang, aku juga begitu bang. Aku orangnya baperan bang. Aku orangnya begini-begini. Abang lah yang ditakdirkan Allah untuk membantu aku menyelesaikan. Setidak-tidaknya di 5 tahun awal pernikahan ini kita sudah menyelesaikan dulu persoalan utang pengasuhan kita. Kenapa di 5 tahun awal pernikahan? Karena nanti di 5 tahun berikutnya Allah akan mentakdirkan punya anak kita ya bundanya. Nanti kalau udah punya anak, tadi saya menyebutkan kalau masing-masing ini nggak menyelesaikan hutang pengasuhannya, nanti dia akan menurunkan itu kepada anaknya. Jadi kan saya sebut ayah bunda ya, ketika kita menjadi korban, kalau kita nggak perbaiki diri, kita akan jadi pelaku buat anak-anak kita. Nah, saya yakin ayah bunda kita sudah menyusun roadmap pengasuhan, roadmap pernikahan, karena roadmap pernikahan itu akan mempengaruhi betul kepada roadmap pengasuhan. Berikutnya adalah tentang pengasuhan. Nah, ini tiga hal yang kita bicarakan. Nah, roadmap pengasuhan itu seperti apa ayah bunda? Sangat tergantung kepada yang pertama itu yang tadi saya sebutkan itu luangkan waktu dan cari ilmu. Itu yang paling utama. Jadi nggak boleh kita memberikan waktu luang. Itu konsepnya di keayahan itu. Nah, yang kedua adalah mencari ilmu. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam roadmap pengasuhan itu ayah bunda? Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, ayah pimpin ini yang pertama. Ayah memimpin bahwa antara ayah dengan bunda prinsip pengasuhan nggak boleh beda. Nggak boleh beda. Ini prinsip gitu ya bunda ya. Di dalam Islam itu ada sekitar 10 atau 14 prinsip pengasuhan. Misalnya gini, anak itu amanah. Amanahnya pertumbuhan dan perkembangan. Nah suami istri nggak boleh tuh beda-beda. Nggak ada ayah yang mengatakan aku breadwinner aja ya dek. Aku nyari uang aja. Nanti urusan-urusan perkembangan anakmu datang ngambil rapor atau kemana-mana itu urusan aku. Aku nyari uang aja. Nggak boleh lagi tuh ayah prinsip seperti itu. Karena amanahnya bukan amanah pertumbuhan aja tapi amanah perkembangan. Nah, apalagi contohnya ayah, oh anak itu solehkan dulu baru pintarkan misalnya. Bayangkan ayah dan bunda, kalau ada sepasang suami istri yang berbeda nih prinsipnya, pasti akan berbeda pola asuhnya. Gitu ya. Jadi misalnya begini, solehkan dulu baru pintarkan, kata istri, kata suaminya, enggak ah, gue mau pintar dulu anak gue, gitu. Gue dulu miskin, gue nggak mau lagi anak gue miskin, gitu ya. Nah kata istrinya, bang, gimana kalau kita solehkan dulu, bang? Bukan nggak boleh dipintarkan, bang. Gimana kalau kita solehkan dulu? Kebayang nih ayah bunda, kalau 2 orang ini berbeda, nanti pola asuhnya, kita ambil contoh nih, 2 orang ini berbeda prinsipnya, nanti kita ngelihat cara membangunkan anaknya pasti berbeda itu ya. Gitu kalau bapaknya bangunin anaknya bilangnya begini, bangun PR udah belum PR mah, gimana nih PR,
Nanti kau gimana tuh masa depan kamu? Nah, kalau bapaknya begitu, karena prinsipnya beda. Kalau si ibunya bangunin anaknya, karena dia prinsipnya beda juga, si ibunya datang. Seperti ayah bunda bangunin anak sehari-hari lah gitu kan. Nggak boleh jarak jauh gitu ya. Deketin ke telinga, ke mulut kita, ke telinga anak, ta'awuz dulu, terus kemudian kalimat-kalimat thayyibah gitu. Karena apa? Karena ibunya beda prinsipnya sama ayah. Nah, ayah bunda. Itu persoalan prinsip pengasuhan. Nah, persoalan pola pengasuhan ini adalah persoalan bagaimana daily activity kita dengan anak-anak kita. Ini mungkin nggak harus sama, tetapi harus disepakati gitu ya. Harus sepakati cara kamu dan caraku itu nggak boleh lagi ada. Harusnya kita cari cara kita. Contohnya apa? Misalnya tadi saya sebutkan, harusnya kita sepakati cara membangunkan anak nggak boleh lagi. Caranya Ustadz Nur dengan cara istrinya nggak boleh lagi. Karena beliau datang dari kabilah yang berbeda. Dari mazhab yang berbeda gitu. Mazhab membangunkan anak maksudnya gitu. Pasti berbeda. Kalau nggak ada kesepakatan, bayangan anak-anak ayah bunda, udah berapa tahun kita membangunkan anak kita dengan cara yang berbeda. Apa itu dampaknya buat anak kita? Satu, self esteemnya hancur pasti. Gitu ya, karena dia dibangunkan dengan cara berbeda. Nah, saya yakin ayah dan bunda, karena tugas ini tugas ayah, ayah yang memimpin, mengatakan kepada istrinya, Dek, cara mengasuh kita harus kita sepakati sama, cara membangunkan anak harus kita sepakati, caranya seperti apa? Apa cara kamu, apa cara aku, atau cara kita? Cara mengapresiasi anak kita harus juga sepakati. Nah, ayah dan bunda. Baik. Kemudian yang terakhir ayah dan bunda adalah yang kita periksa itu adalah oleh ayah yang memimpin yang roadmap pengasuhan. Ini yang saya sebutkan tadi itu ayah dan bunda. Roadmap pernikahan yang baik gitu yang sudah kita susun pasti berpengaruh pada roadmap pengasuhan. Apa itu roadmap pengasuhan? Nah lagi-lagi nih saya minta ampun nih kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman. Ini hanya sekedar mengingatkan aja gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah membuatkan ini karena ayah dan bunda, kalau kita mengasuh anak itu kalau nggak ada roadmap pengasuhan agak susah gitu ya bunda ya. Misalnya gini, kenapa harus ada roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan? Emang begitu kata Allah. Innallahu astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ngasuh anak laki-laki ada rujukannya, nggak bisa asal-asalan gitu ya. Ngasuh anak perempuan ada rujukannya. Emang lu melihat sama siapa? Gitu nggak bisa gitu ya bunda. Anak laki-laki ada tujuannya, profilnya ada. Ntar anak laki-laki ini ntar mau jadi apa? Jadi kowam seperti apa? Ishak dan Ismail gitu ya bunda. Nah, supaya dia menjadi Ishak dan Ismail itu kita susun dah tuh gitu ya. Gimana kita nyusunnya? 0 sampai 23 tahunnya kita mau ngelakuin apa sama dia supaya kelak di ujungnya jadi Ismail gitu ya bunda. Nah, ayah dan bunda. Nah, itulah salah satu kenapa misalnya kita menyusun roadmap pengasuhan agar anak laki-laki kita nggak mencelok kemana-mana gitu, ayah bunda gitu. Agar kita tahu kalau 0 sampai 7 tahun buat anak laki-laki itu ngapain, apanya yang harus kita kuatkan. Agar kita harus tahu bahwa di umur 8-14 tahun itu kenapa ayah yang ada di situ. Bagian mana yang ayah kuatkan pada anak laki-laki. Kenapa ayah harus berperan di umur itu. Agar kita tahu gitu ayah bunda. Nah kemudian roadmap anak laki-laki kita sudah sama tahu ya. Roadmap anak perempuan kita sudah sama tahu bahwa roadmap anak perempuan itu ujung-ujungnya kan anak perempuan kita setidak-tidaknya di dalam diri anak perempuan kita itu ada 4 perempuan hebat itu ya bunda ya. Bagaimana kehebatan keterampilan Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Maryam, Bunda Aisyah binti Muzahim. Itulah sebabnya nanti kalau umur 07 tahun mau kemana nih anak kita mau sekolah mau di mana? Masuk TK mana? Masuk anak kita ke sekolah itu pertimbangannya bukan ayunannya ada berapa di TK-nya. Bukan itu pertimbangannya. AC-nya ada berapa? Bukan itu pertimbangannya. Kalau kita memilih sekolah X itu pertimbangannya karena memang roadmap-nya mengharuskan ke sekolah itu. Gitu ya bunda. Ini kita mau masukin anak kita, ini umur 8-14 tahun, kita mau pilih nih SMP mana. Pertimbangannya bukan karena fasilitas. Kalau pertimbangan karena fasilitas itu kapitalis namanya ayah bunda. Tapi pertimbangan yang pertama apa? Kenapa sih Ustadz Nur masukin anaknya ke sekolah SMP X gitu, kenapa? Ustadz Nur menjawab, karena roadmap pengasuhan anak laki-laki memang mengharuskan dan emang hanya cuman ada di SMP X itu. Gitu ayah bunda. Ya bunda ya. Jadi pertimbangannya ke roadmap, bukan karena apa-apa. Nah misalnya kenapa Ustadz Nur ngambil anak laki-laki di sekolahin di situ? Karena di sekolah itu punya roadmap. Yang menjadi persoalan kan sekolah nggak punya roadmap. Yang gitu. Sekolah yang dia jual, sini korting. Siapa yang 100 pendaftar pertama dapat panci, dapat piring, begitu ya bunda. Dan kan bukan itu. Yang kita tanya ke sekolah itu, maaf sekolah, ini anak saya umur 8 tahun nih. Gitu ya. Ya kata sekolah masukin sini aja Pak. Nah, kata sekolah gitu. Bukan itu dulu. Saya mau tanya dulu, anak saya laki-laki 8 tahun. Roadmap pengasuhan anak laki-laki saya begini nih. Ini ujungnya terjadi Ismail nih. Di umur 8-14 tahun saya lagi begini. Sekolah ini punya nggak roadmap pengasuhan anak laki-laki? Kalau sekolah itu jawab, oh punya. Kami sekolah yang jelas. Kami punya roadmap laki-laki yang hampir sama dengan Bapak. Ayo kita ijab kabul. Nah itu ijab kabul kita begitu. Gitu ya bunda ya. Nah sama dengan anak perempuan.
Bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, untuk roadmap itu, ayah bunda, khususnya ayah, kita harus tahu ayah bunda tahap tumbuh kembang anak laki-laki dan anak perempuan pasti berbeda. Nah, ini secara sederhananya beginilah ayah bunda ya, nih teman-teman sudah hafal lah insya Allah. 0 sampai 7 tahun itu adalah umurnya ibu ya, karena Allah memberikan fitrah yang nggak diberikan kepada bapak, namanya tender love gitu. Ibu tuh ayah bunda. Jadi kalau boleh kita mengatakan bahwa ibu jangan tinggalin anak laki-lakimu, terutama di usia bonding 0 sampai 2,5 tahun, 0 sampai 3 tahun. Karena usia bonding itu menentukan seperti apa anak laki-lakimu kelak usia 15 tahun ke atas. Karena bonding yang buruk gitu ya bunda akan memunculkan kelekatan yang buruk juga dari anak kita kepada kita ketika dia umur balik ke atas. Nah oleh sebab itu ayah dan bunda kenapa misalnya BPKK kita ini kalau ada seorang emahat, seorang akhwat punya anak 0 sampai 2,5 tahun, kita wanti-wanti benar, ayo perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, ayo khatamkan hadis, khatamkan sirah pada anakmu, ayo perbaiki motorik halusmu, ayo gitu ya, karena semua yang berurusan dengan bonding. Kenapa? Hebat kita memberikan bonding kepada anak 0 sampai 3,5 tahun, akan insya Allah akan gampang kita menghebatkan anak kita kelak kemudian hari. Nah itulah sebabnya kenapa di umur 0 sampai 7 tahun itu ibu yang maju. Tugas ayah apa? Tugas ayah itu membuat ibunya safe and secure. Tugas ayah apa? Ibu di umur 0 sampai 5 tahun itu boleh manja-manja tuh Ustadz Nur gitu ya. Ibu bilang, "Bang, abang di mana sekarang nih? Lagi di jalan nih. Martabak 5 telur ya, Bang." Nah, itu suami nggak boleh bantah itu. Gitu. Kenapa? Kita emang target kita gimana dia menghebatkan anak kita. Oh, ini udah berkorban kok. Hamil aja dia susah, melahirkan apalagi tambah nih 2,5 tahun gitu ya. Masa martabak 5 telur aja kita masih nego gitu ya. Nah, harusnya kita ngomong gini gitu. Bang, martabak 5 telur ya, Bang. Dek, jangankan 5 telur, Dek. 10 telur pun aku beliin. Yang penting kamu safe and secure. Sebab apa? Sebab aku betul-betul ingin punya anak laki-laki yang hebat kelak kemudian hari. Tanpa menghebatkan kamu akan dapat aku anak laki-laki yang hebat. Begitu itu ya Bunda ya. Nah, yang penting ibunya jangan melunjak gitu ya. Besok udah dibeliin 5 telur, besok Bang, martabak ya Bang, 15 telurnya gitu. Nah, itu namanya nyiksa suami. Nah, kemudian ayah dan bunda yang Allah SWT, di umur 6 sampai 7 ada masa transisi. Anak kita akan kita dapatin itu anak kita apa-apa jadi tendang, teriak kemana-mana gitu. Nah, kenapa itu kita menyebutnya anak laki-laki sedang tumbuh tombol kelaki-lakiannya. Kenapa tumbuh kelaki-lakiannya? Nanti anak laki-laki kita sedang bersiap untuk mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, aku nih ayah udah teriak-teriak, udah tendang-tendang apa-apa, kata anak laki-laki, aku siap untuk ayah downloadkan kelaki-lakian kepada aku. Ayah downloadkan kelaki-lakian. Ayah harus menjelaskan kepada aku, menerangkan kepada aku bagaimana laki-laki itu khawatir, bagaimana laki-laki itu cemas, bagaimana laki-laki itu takut, bagaimana laki-laki itu fight, bagaimana laki-laki itu survive, bagaimana laki-laki itu bergembira, bagaimana laki-laki itu bersyukur, bagaimana laki-laki itu berbagi. Kata anak laki-laki kita seolah-olah mengatakan, aku siapkan waktu 8 tahun ayah, sampai 14 tahun. Ayah jangan pergi kemana-mana, simulasikan kelaki-lakian kepada aku. Jadi memang ini ayah ini. Nah, simulasi itu ayah dan bunda di umur 7-14 tahun itu bentuknya simulasi. Jangan cerita-cerita sama anak kita laki-laki di umur ini. Simulasi itu bentuknya role play. Jadi kalau bilang sama anak laki-laki kita mau ngajarin tentang berbagi pada anak laki-laki kita, syaratnya 2. Perlihatkan kepada anak laki-laki kita berbagi seperti apa, ajak dia untuk berbagi. Ayah bunda. Nah, kemudian bagi anak laki-laki, ayah dan bunda sedikit saya menyampaikan bahwa 7-14 tahun ini kalau anak laki-laki kita tidak mendapatkan kehadiran ayah sebagai menentangkan, menceritakan laki-laki, mencontohkan kelaki-lakian, bagi anak laki-laki, nanti di umur 15 tahun ke atas, dia akan menjadi father hunger itu, yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Father hunger itu ayah kecenderungan untuk anak laki-laki, untuk LGBT itu kuat, seks bebas dan lain-lain. Bagi anak perempuan nanti, anak perempuan ketika dia kehilangan keterikatan dengan ayahnya di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun, dia akan mengalami apa yang disebut dengan daddy issues itu. Daddy issues itu nggak akan terlihat sekarang, tapi terlihatnya nanti ketika dia menikah. Dia bersoal dengan pasangannya, terutama dengan laki-laki. Kenapa? Karena dia nggak punya role models dan dia nggak punya leaders di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Nah itulah sebabnya juga para ahli keayahan mengatakan ketika anak laki-laki umur 7-14 tahun, periksa wahai ayah sekolah anakmu, periksa gurunya, gitu ya bunda gitu. Gurunya laki-laki apa enggak? Gitu ya bunda. Nah kenapa? Karena ada sekian banyak durasi itu anak laki-laki kita harus dilaki-lakikan juga oleh guru laki-laki.
Jadi kalau laki-lakinya kita periksa nih, makanya ayah dan bunda kalau memasukin anak ke sebuah sekolah 7-14 tahun, tanyain dah tuh bisik-bisik sama ketua yayasan. Ini guru laki-laki semua nggak nih? Gitu, ada yang melambai nggak nih gitu ya bunda ya? Nah, kalau melambai udah kita cari yang lain dah gitu ya bunda. Baik. Nah, anak perempuan seperti apa ya bunda? 0 sampai 7 tahun intinya adalah memang itu kekuatan dari ibu. Meskipun kebutuhan anak perempuan tidak seperti kebutuhan anak laki-laki terhadap ibunya. Nah, yang paling penting itu di umur 7-14 tahun ayah dan bunda adalah anak perempuan kita jangan sampai tidak diajarkan 4 keterampilan wanita agung yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kalau kita baca Tarbiatun Nisa itu, anak-anak perempuan kita ini harus mendapatkan keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran bagaimana menjadi seorang ibu, dasar-dasar keibuan, bagaimana menjadi seorang Khadijah binti Khuwailid, bagaimana seorang istri yang baik, itu dasar-dasar jadi seorang istri, kemudian keterampilan kehebatan Bunda Fatimah, keterampilan kehebatan Bunda Aisyah. Jangan di rumah harus mendapatkan ini, periksa juga sekolah. Nah, sekolah ngajarkan ini apa enggak gitu ya. Karena apa ayah dan bunda, ini adalah masa terbaik untuk menghebatkan anak perempuan kita di umur 7-14 tahun apa sampai 15 tahun. Dikit lagi ya Pak Nur, Mas Nur, bentar lagi. Nah ini kita lewatin aja dah ya. Ini ukuran-ukuran aja seberapa kenal ayah dengan anak-anak ayah gitu dan bunda ya. Misalnya gini saya bacain aja. Ini jawabnya di rumah aja. Saya mampu selesaikan hampir semua persoalan anak. Nah gimana jawab aja ya. Kemudian saya mengerti tahap perkembangan anak. Jawab aja. Ngerti nggak tahap perkembangan anak? Ditanya misalnya gini. Anak saya umur 8 tahun ayah Iran. Nah kita tanya anak 8 tahun seperti apa itu yang terjadi gitu. Boh gimana tuh anak 8 tahun nggak ngerti saya gitu yang penting dia makan dah gitu berarti nanti kita ngukur sendiri aja. Saya tahu apa perkembangan emosi anak saya tahu do dan don't setiap anak saya tahu apa yang harus saya lakukan 24 jam ke anak saya. Ayah bunda, kenapa saya agak sedikit nyinyir ini pengalaman dan sedikit pengetahuan yang saya dapat. Itulah sebabnya saya mengatakan kenapa saya mengusulkan kenapa misalnya nanti Ustadz itu di ketua DPC mungkin akan punya program bagaimana setiap rumah itu wajib punya buku tahap perkembangan gitu ya bunda gitu. Sehingga kita tahu gitu ya ada pembicaraan biar suami istri nggak bertengkar lagi. Nah cara gua begini, cara lu begitu. Nah anak-anak bingung nih cara mana yang kita mau pakai ini gitu ya bunda. Nah ada buku itu. Nah ya bunda ya. Nah, saya ingat juga Ustadz Fatihah kan itu kalau menganjurkan kepada orang tua dan guru-guru beliau itu almarhum Syahid Fatihah kan, kalau guru-guru di sekolah beliau itu ada 3 murojaah. Yang pertama murojaah hafalan Al-Quran, yang kedua murojaah hafalan hadis, yang ketiga adalah murojaah hafalan tahap perkembangan. Gitu. Ditanya Ustadz Fatihah kan, kenapa begitu Ustadz gitu? Ya kan kata Ustadz itu kan jadi apa ya bahasanya kita gitu, lah gimana menghebatkan anak lah gitu, lu nggak ngerti tentang apa yang terjadi anak. Misalnya gini, guru kelas 4, kita tanya guru 4 SD gitu ya. Ngerti nggak tentang anak kelas 4 SD apa yang terjadi? Nggak ngerti. Nah, nanti kita membuka pelajarannya gimana? Nyapa anak kita gimana gitu kalau kita nggak ngerti. Baik. Ustadz Nur berapa lagi waktu saya Ustadz Nur? Biar nanti ada guru-guru saya yang harus banyak kita dengar nih Ustadz. Sebenarnya sudah habis. Sudah lebih ya. Masya Allah. Nah, tapi sangat speechless. Gantian saya speechless. Kita semuanya. Apa sih minta waktu sekitar 5 menit untuk nyelesain ini aja ya? Boleh, spesial. Biar nanti kalau saya lewat di Jagakarsa saya nggak diiniin gitu loh Mbak. Lanjut. Iya. Nah, yang kedua ayah bunda adalah bagaimana menjadi ayah yang benar dan asyik itu. Yang pertama harus tahu, yang pertama tadi itu ya 3 udah kita benerin tuh ya. Nah sekarang kita relasi pengasuhan itu gimana menjadi ayah yang benar dan asyik itu adalah yang pertama kenalin tahap perkembangan anak. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu kita bilang sama diri kita bahwa I'm a father. Saya ini ayahnya dari anak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, nggak ada makan, nggak ada apa, saya tetap menjadi seorang ayah. Itu harus kita ucapkan, gitu ya. Itu harus kita katakan kepada anak, katakan kepada pasangan kita. Nah, ayah dan bunda, ini ada ukurannya. Seorang ayah itu punya komitmen terhadap anak-anak atau tidak gitu. Saya bacakan cepat aja ya bunda ya. Yang pertama, apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif, memikirkannya tiap hari dan mengatakannya kepada anak-anak? Gitu ya. Nah kemudian apakah ayah memonitor motivasi ayah ketika komitmen ayah rendah? Komitmen ayah rendah itu maksudnya gini, aduh capek banget dah, nah bocah biarin aja mau gimana dia dah gitu ya. Kalau lagi kondisi begini itu ayah lagi, ini enggak, ayah sadar enggak bahwa ini saya lagi rendah nih. Kalau ayah saya lagi rendah, ya Allah mau telepon siapa ya? Gitu ya, udah tetap nggak boleh begini nih, itu telepon Mas Nur lah, ngasih semangat nggak, ada nggak gitu, ada nggak ayah yang begitu yang ayah lakukan gitu, atau biarin aja udah gitu ya. Apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi?
Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah kepada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Ini dulu saya sering nangis nih Mas Nur. Ya Allah, rasanya komitmen kantor, ya Allah, takut banget telatnya. Tapi anak, saban kita pulang gitu, kita gampang banget ngomong sama anak. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam buat anak. Ya, aku tadi itu kita gampang ngomong, ntar ya, capek banget, ntar ya. Saya nggak berani ngomong ntar ya sama atasan saya di kantor, Mas Nur. Takutnya luar biasa. Sama anak yang nanti kita pertanggungjawabkan sama Allah, gampang banget dah. Gitu. Kita ngomong entar, besok kata anak, ya dah gue tunggu besok dah ya gitu. Besok anak ngomong lagi, entar lagi. Nah, apakah ayah percaya diri mengatakan bahwa ayah antar gelar sebagai ayah dan peran sebagai ayah sudah sesuai apa enggak? Apakah komitmen ayah akan muncul ketika ayah ada tantangan keayahan yang ayah dapatkan? Bagaimana memperbuat komitmen ayah? Itu yang pertama, sampaikan kepada Allah komitmen ayah. Nah, saya yakin ayah yang ada di sini dalam tahajud-tahajud kita, dalam sujud-sujud kita, ada tangis yang kita keluarkan ya. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di tengah kekurangan-kekurangan Kau ya Allah, di tengah semua kelemahan-kelemahan Kau ya Allah, janganlah cabut ya kehebatku menjadi seorang ayah. Apapun aku akan lakukan menjadi seorang ayah. Nah, saya yakin ya ayah-ayah bunda yang melakukan ini. Di dalam kita naik motor, ketika naik motor ya gitu ya, kita bisa nangis gitu. Selalu kita sebutkan kepada Allah, ya Allah gitu ya, jadikan aku ayah yang hebat dan lain-lain. Kemudian adalah katakan kepada anak bahwa ayah gampang diakses. Ini penting, ayah bunda ya, gampang diakses. Nanti kalau anak kita misalnya nanya apa, kalau dia punya handphone gitu, dia nelpon atau dia kirim WA, jangan sampai nggak dibalas gitu. Karena bagi anak-anak itu mungkin dia kehilangan ayah secara fisik dia siap, tetapi dia nggak siap kehilangan ayah secara psikologis. Kemudian bantu aktivitas anak-anak, kemudian komitmen dengan 7 peran. Nah, 7 peran ini ayah itu ada 7 perannya gitu, Mas Nur. Ada menjadi as a parents, as a teacher, bagaimana menjadi fasilitator, menjadi advisor, menjadi motivator, menjadi entertain. Nah, nanti kita bahasan yang lain lah pas di klub ayah lah kita bahas ya. Kemudian ayah bunda, dan yang ketiga yang terakhir adalah konsisten. Konsisten itu bagaimana kita terus-menerus melaksanakan komitmen kita gitu ya. Komitmen kita bahwa saya menjadi seorang ayah, apapun yang terjadi itu kita pelihara terus. Apa ukurannya seorang ayah itu konsisten atau tidak? Setidak-tidaknya saya punya 5 pertanyaan. Saya konsisten meskipun mood lagi tidak baik. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan. Saya tipe ayah suka menjaga janji. Saya adalah ayah yang patuh pada jadwal harian yang sudah saya sepakati dengan keluarga. Hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga. Nah, Ibu Naya, nanti kita jawab sendiri aja. Nah, bagaimana cara supaya kita tetap konsisten, jaga janji? Jaga janji ini misalnya gini, kalau saya begini Mas Nur, saya itu pelupa gitu maksudnya. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ke anak-anak tuh kadang-kadang lupa nih karena anak asuh saya. Oh, karena saya pelupa, saya jaga gitu. Saya nulis gitu Mas Nur. Nulis biasanya ditempelin di traffic di rumah itu kan ada traffic yang paling tinggi itu biasanya kulkas. Nah, saya tempelin di kulkas gitu ya. Nanti anak baca tuh gitu ya, bahwa ayah janji tolong ingatkan ayah begini gitu. Kemudian kawal kata-kata ayah, prioritaskan family time, bikin irisan bersama dengan anak-anak kita. Ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mau bicarakan sebagai kesimpulan ayah bunda, menjadi ayah yang benar dan asyik itu yang nanti akan dicintai anak-anak kita. Ketika anak mencintai kita, mengagumkan kita, akan muncul kekaguman dan muncul kekaguman ketaatan itu, dan dia akan menjadikan keteladanan bagi kita. Nah, bagi saya ya bunda, tidak ada kata terlambat. Hanya satu yang mau disampaikan, do the best, let Allah finish it. Lakukanlah ikhtiar, nggak usah dipikirin soal hasil seperti apa. Apakah akan menjadi ayah, akan berubah anak-anak kita atau nggak usah, karena itu ranahnya Allah. Sekarang ikhtiar aja. Ini DPC udah membuat acara yang begini, cakep banget udah. DPC ntar kita tanyain gimana cara cari buku tahap perkembangannya. Nah, DPC dah ngurus dah tuh gitu. Ikhtiar aja. Kita lihat buku begini. Nah, kita bilangin sama istri kita, kayaknya kita salah dek selama ini gitu. Hasilnya seperti apa? Biar Allah aja. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi saya mohon maaf Mas Nur, Mas Ustadz Rambat dan teman-teman semua, di atas semua kelemahan-kelemahan saya. Inilah yang mampu saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speechless, tidak ada komentar, semuanya sudah komentar sesuai dengan diri masing-masing. Pasti ada yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah ruang muhasabah bagi kita. Banyak yang senyum, banyak yang sedih, banyak yang bersyukur, banyak yang bersedih. Itulah dinamika kehidupan. Tapi yang satu yang paling penting adalah kita tetap semangat. Tadi betul kata Ustadz Irwan, bahwa kita yang penting adalah usaha kita untuk next-nya. Baik,
Ada sharing session Ustadz Hidayatul Rahim. Kami persilahkan Ustadz Hidayatul Rahim. Sebelum ada forum tanya jawab. Silakan Ustadz Benar Hidayatul dari Rahim. jam 1. Berapa menit, Rip? Benar jamnya. Ya, sekitar 10 menit boleh Ustadz? 10 menit, ya. Alhamdulillah 7 menit, ya udah 3 menit dah berarti kita. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah fil Qur'an aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin webinar, terutama narasumber pakar tentang parenting, Ayah Irwan. Senang sekali bisa melihat wajah beliau di sini. Udah lama kita nggak ketemu. Namanya doang sering ketemu, kedengeran di mana, di apa dulu Departemen Senbut ya, sama Ridwan Betawi. Sekarang baru ketemu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Itu juga materinya itu sangat membekali dan introspeksi buat saya sendiri, keluarga. Sama dengan Irwan tadi, Pak Irwan. Saya sendiri juga bingung kenapa saya disuruh testimoni ya. Mungkin ya paling tua kali di sini di DPC RP. Alhamdulillah, testimoni tadi sharing tentang apa, ayat teladan ya. Judulnya kan adalah menjadi ayah teladan di rumah kita. Luar biasa. Ini memang siogianya visi kita semua. Ya, seorang muslim, seorang dai itu dia visioner. Ketika dia memutuskan nikah bukan hanya sekedar physically, tapi dia mempunyai visi ke depan, yaitu untuk membangun umat ya. Sebelum lebih jauh umat ya bagaimana keluarga dulu kan. Keluarga, membangun keluarga teladan. Makanya tadi saya sitir pembukaan itu ayat Al-Baqarah 143 itu kan satu gambaran teladan kita adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita umat Islam ini umat yang menengah ya, yang diharapkan menjadi teladan bagi manusia ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi sosok kita adalah menjadi teladan bagi manusia umumnya, dan kita bisa jadi teladan tatkala kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Itu mungkin dari segi konsepsi yang saya pahami. Menjadi ayah teladan adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan beberapa ayat yang sering kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus juga salah satu keunggulan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lain, sehingga Rasulullah dijadikan imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi dan rasul, karena memang yang paling sempurna. Pada sosok Nabi Muhammad itu ya, itu bisa mencontohkan, mencerminkan seluruh profesi kehidupan ya, sebagai ayah, sebagai pendidik, sebagai pejuang, sebagai pemimpin begitu. Sebagai suami ya, kalau kita komparasi dengan nabi yang lain, misalnya Nabi Musa berhasil mencontohkan sebagai pemimpin yang baik, tapi kita tidak membaca bagaimana Nabi Musa, contoh versi Nabi Musa menjadi ayah yang baik ya. Nabi Isa seorang guru yang santun, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana Nabi Isa menjadi suami yang baik, nikah pun tidak dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW syamil ya, lengkap dan mencakup segala kehidupan. Itu definisinya. Nah, kita sharingnya begini. Saya membangun keluarga, alhamdulillah, biidznillah, dengan visi dakwah ke depan, itu di tahun 90-an. Kenapa saya sebut tahun? Itu bisa kita bayangkan dunia dakwah di tahun 90-an dulu, di mana dakwah masih sedikit, ya, masih kekurangan SDM, tapi visi dakwah kita luar biasa. Ya, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah SMA,
Dan proses menikah pun itu zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Ya, Rip ya. Dulu kita ketemu istri kita ya ketika habis ijab kabul, malam pertama. Sebelumnya kita nggak tahu begitu. Bukan membeli kucing dalam karung, tapi kita yakin betul bahwa visi pada saat itu adalah untuk membangun Islam dengan akidah, dengan mengaktualisasikan pemikiran Islam. Nah, menarik testimoninya itu, ya kalau memang pakai teori yang tadi Ayah Irwan juga ungkapkan luar biasa itu bagian dari hasanah Islam, al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah adalah barang hilang mukmin yang sebenarnya kita udah lakukan, cuman pengistilahan dan nama-nama baru sekarang kita ketemu, pengasuhan spiritual, semua ini segala macam begitu. Baru kita temukan. Nah, naluri dakwah yang pada saat itu, ya alhamdulillah, ya, apalagi tadi saya ingat betul salah satu ungkapan dari Allah yarham Ustaz Rahmat Abdullah yang memang juga guru saya ya dari sebelum ngaji dari SD segala macam, memang beliau dekat rumah saya. Itu juga memang pesan yang paling terasa di saya itu adalah dia bilang begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kamu membentuk anak-anak kamu mahir dalam segala hal, tetapi Allah mewajibkanmu membentuk anak soleh agar terbebas dari api neraka. Ya kan? Nah, itu kan makna soleh itu jadi diversifikasinya luas gitu kan, bermanfaat dan seterusnya. Jadi memang berjalan selanjutnya, alhamdulillah nikah 91, 92, lahir anak pertama Khonsa Sabita. Terus 94 lahir anak kedua Uwais Robani, terus 98 96 sempat keguguran, 98 anak ketiga Zikri Hisham Ramadan, tahun 2000 Ismail Hibban. Suaranya Ustaz mohon di unmute, termute itu. Ya Rob, itu baru aja unmute dari tadi? Enggak, baru. Kenapa ya? Enggak dipapain kok unmute? Kena angin. Ini kali suaranya kekencengan jadi kepencet itu. Iya. Kena angin dari suara. Ya, jadi ini testimoni. Jadi anak keempat tadi Ismail Hibban, kelima Hasan Albana. Nah, anak keenam jaraknya jauh. Ya, 7 tahun itu bonus ya, yaitu Muhammad Huzam Al-Ghifari. Nah, anak ketujuh ya ada temennya, anak pertama perempuan juga, jaraknya cuma 13 bulan, Rumaisa Altafun Nisa. Nah, jadi sharing testimoni ya, terus terang memang kalau terminologi istilah-istilah Ayah Irwan itu kita baru kenal sekarang, tapi insya Allah kalau kita cocok-cocokin, ada juga yang cocok bahwa misalnya pengasuhan spiritual itu udah barang pasti ya, bagaimana kita mengenalkan ibadahnya, terus juga akhlaknya dan seterusnya, itu alhamdulillah udah terpenuhi. Terus juga relasi diri sama istri ya, itu juga alhamdulillah ya, kita senantiasa tajdid yang memperbaharui hubungan kasih sayang mesra dan seterusnya, termasuk yang tadi quality time itu kebetulan kita di travel, jadi ya sering juga kita jalan-jalan, itu juga penting ya testimoni. Jadi memang itu benar kata Ayah Irwan, itu bisa mencairkan hal-hal yang tumbuh di keluarga yang muncul, karena jangankan kita ya yang lebih siap mungkin imannya, itu godaan pasti ada, godaan. Bahkan kalau kita lihat hadis kan ada memang setan yang dia tugasnya cuma satu, memecah belah suami istri ya, tugasnya cuma fokus untuk bagaimana suami ini bisa bercerai, lantaran WhatsApp-nya lah, lantaran segala, ada aja celahnya. Nah, ketika kita berdua quality time itu kita saling introspeksi yang tadi Ayah Irwan katakan ya, bahwa ketika ada kesalahan di pihak saya lelaki ya kita akui dan minta maaf gitu. Kita manusia, bagaimana kita lihat ke depannya, karena memang maunya setan begitu ya. Itu testimoni konsepnya. Secara pendidikan ya terus terang, ini tinggal berapa menit lagi, Rep? Jangan sampai kelewatan. Sudah, Zat. Udah, 1 menit ya. Ya. 1 menit nih mungkin kuncinya, bahwa
forum dan program kelompok ayah ini saya sangat mendukung, dan ini akan memberikan tazkiyah, pencerahan buat kita semua, karena dakwah itu komprehensif ya. Sehingga memang ada kegiatan ini sangat positif. Tapi juga memang tadi lebih definitif, terutama keluarga-keluarga muda. Kalau saya kan udah lebih kepada kelompok engkong-engkong ya, udah punya cucu segala macam. Nah ini kita perlu, karena pengalaman saya testimoni, ketika memang anak saya sedang membutuhkan pembinaan, ya satu sisi ya kita kesibukan luar biasa. Nah ini kan kerja bersama ini bukan hanya faktor ayah dan ibu, tapi juga faktor milieu. Faktor katakanlah DPC, terus yang sebayanya, ini kan penanganan tarbiyatul auladnya harus pas. Seringkali kita kecolongan pergaulan anak-anak, itu kan betul kata Ayah Irwan, dia lebih dekat kepada temannya, pergaulannya. Ya di sekolahnya, kita masukin sekolah udah bagus, cuman ya namanya sekolah kadang ada 1-2 yang nggak bagus ya, terus orang-orangnya gitu kan terpengaruh gitu. Makanya nggak heran kalau ada anak ikhwah kok dia merokok ya, padahal ayahnya ustadz gitu kan. Nah itu antara begitu juga kan real harus dihadapi bagaimana DPC ini membangun. Makanya perlu ada kelompok ayah, itu saya sangat setuju. Nah itulah jadi testimoni dari 91 membangun keluarga, seiring dengan pertumbuhan konsep pembinaan dalam perusahaan ini, dalam partai, dalam jamaah, seiring dengan kemampuan itu juga harus kita pahami. Nah sekarang alhamdulillah, kayak istri saya di BPKK itu bahkan dari beberapa tahun lalu ada kuliah pranikah. Nah kita habis nikah kita belum tahu apa-apa secara yang ininya kan, detail teorinya kan. Jadi Allah ajarkan aja secara naluri. Tapi kalau sekarang ada kuliah pranikahnya, terus ada dan seterusnya, ada konselornya. Itulah saya sangat support ya, jazakallah khairan katsir Ayah Irwan. Ya DPC semangat untuk membangun umat Republik Jagakarsa ini dengan pembinaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hidayat. Ustadz Irwan, ada beberapa pertanyaan. Karena waktu kita juga sangat singkat dan sebentar lagi juga waktu asar, mohon kepada para hadirin, karena di permintaan juga banyak, waktu sesi acara ini sangat singkat dan mudah-mudahan sementara kebutuhannya adalah sangat banyak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mohon izin moderator menyampaikan dan saya singkat. Yang pertama adalah ada dari Bang Jeffrey. Tadi bagaimana kemudian jika kiat mengatasi emosi kepada anak? Ya. Iya. Kemudian, jadi kalau harus silakan langsung. Iya, yang ngejawabnya harusnya Ustadz Hidayat nih. Ya, gitu. Saya banyak belajar dari beliau nih, Masya Allah, dari dulu pernah jadi guru anak-anak beliau lah gitu. Tapi saya jawab duluan nih, saya nanti Ustadz Dayak nambahin. Jadi gini Mas Nur, kalau di parenting itu salah satu prinsipnya seperti mata air. Kalau jernih di hulu, insya Allah jernih di hilir gitu. Jadi jangan kita bicara ke anak-anak kita dulu gitu ya. Lihat di hulunya seperti apa dulu gitu Pak Sadnur. Jadi ngejernih-jernihin di hulu dulu gitu loh Sadnur. Intinya kan sebenarnya parenting itu begitulah Pak Nur. Sebenarnya anak kita mah gimana bapaknya gitu ya, gimana ibunya. Lah kalau ibu babaknya misalnya emosinya ada bermasalah gitu misalnya, kenapa? Udah periksa aja berdua gitu. Gimana cara nyelesainnya? Sebenarnya mah gampangnya begitu Mas Nur gitu. Kalau anak-anak mah ngikut doang gitu ya, gimana penuh babak dah gitu ya, insyaallah. Nah itu sih sederhananya gitu Pak Nur. Tapi secara teorinya pasti harus kita periksa. Tadi saya menyebutkannya kalau kepribadian kita sekarang ini itu biasanya itu lihatlah deposit pengasuhan kita di umur 0-15 tahun dan 16 tahun gitu. Nah biasanya itu yang tahu itu adalah pasangan kita, istri. Selama ini istri cuma nahan diri doang, nah kita bilangin. Nah selama nikah sama gua gitu misalnya gitu ya. Kenapa sih penyakit asmamu kambuh gitu misalnya nanya gitu Mas Nur gitu. Nah biasanya penyakit asma kambuh itu karena dia nahan diri. Habis sih abang orangnya apa-apa ngeles, ngeles. Abang orangnya penakut, nggak berani iniin gitu. Nah itulah yang disebut dengan utang pengasuhan. Yang utang pengasuhan itu yang menyebabkan karir kita hancur, berteman nggak enak gitu. Apa-apa nggak enak karena apa? Kita ngancurin diri kita sendiri gitu.
Biasanya itu ada internalize dalam diri kita. Nah biasanya Mas Nur, yang kita lakukan itu adalah kita bilang sama pasangan kita, kalau aku udah muncul kepribadian begitu, tolong perbaiki aku gitu. Biasanya Mas Nur, kalau itu kita lakukan secara intens, nih maaf nih Ustaz Dayat, secara teorinya itu kita lakukan 40 kali gitu, atau sekitar 1,5 bulan, atau intens, atau selama 3 bulan, mudah-mudahan akan ada perubahan gitu ya. Tetapi memang konsisten nih gitu ya. Kalau lagi suaminya lagi ngeles-ngeles gitu, maksudnya gitu istrinya ngingetin, bang, hadapin bang gitu. Nah biasanya secara teori selesai. Yang menjadi susahnya begini, suaminya nggak mau ngakuin gitu, nggak mau ngakuin ini emosi lagi bermasalah nih sebenarnya. Suaminya masalahnya bukan di suaminya, tapi masalahnya waktu kecil suaminya itu nggak diperbaiki gitu sampai sekarang. Gitu. Ya benar. Saya gini loh Mas, ini introspeksi ke saya gitu. Mestinya saya diamanahkan lah untuk menyelesaikan beberapa persoalan pasangan-pasangan. Ini bukan persoalan nggak ngerti soal nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis nih. Banyak sekali memang dari kita yang kita cakep lah soal-soal gitu, cakep gitu. Tetapi ada ustadz yang kejam banget sama anaknya, gitu gitu. Karena apa persoalannya? Dia nggak menyelesaikan persoalan hulunya gitu loh Mas, gitu ya. Pokoknya, kalau udah pokoknya udah selesai dah tuh, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Selengkapnya harus bergabung di WA grup Klub Ayah. Nah, ya. Satu lagi Ustaz. Di bawah asuhan Kak Arif. Ya. Dan pembinaan Ustaz Hidayat serta pengasuhan langsung Ayah Irwan Rinaldi. Itu yang penting. Kalau udah ditunjuk, bagaimana kalau kemudian kalau udah ditunjuk kita udah nggak bisa ngelas udah. Kalau ditunjuk. Iya, emang dari dulu kita modalnya sampai nawatokna. Ya Irwan, ya, bagaimana dengan single parent dan juga kalau misalkan ada long distance marriage, ayah sering tugas keluar kota, bagaimana mensiasati simulasi kelaki-lakiannya? Silakan. Ya. Jadi gini nih Ustaz Nur, kalau single parent ini sebenarnya gini Ustaz Nur. Kalau di parenting itu semua yang terjadi sama kita sekarang itu kan analog sebenarnya gitu. Udah pernah terjadi juga dulu-dulu gitu loh Sander. Kita ini sekarang sok-sokan aja gitu, bukan buku, bukan teori apa gitu. Sebenarnya udah terjadi juga gitu. Ada persoalan ayah jarak jauh, ada jarak jauh. Nabi Ibrahim jarak jauh banget itu gitu ya. Ninggalin anaknya lama. Tapi kenapa berhasil juga anaknya gitu loh, benar gitu. Nah, seperti misalnya Bunda Hajar kan lama banget ditinggal sama ayah Ibrahim, kadang-kadang pulang sekali setahun, kadang-kadang kata ulama kadang-kadang pulang cuma 4 kali selama hidupnya beliau gitu. Tapi buktinya berhasil juga gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari Bunda Hajar, yang pertama itu Mas Nur, yang pertama itu single parent adalah selesaikan dulu persoalan dirinya yang selesaikan dulu. Dia udah terima belum persoalan dia, misalnya dia bercerai atau suaminya meninggal, udah terima belum? Apa masih ngubah-ngubah status di Facebook, status di Instagram gitu, enak banget nasib gua begini, lu ini kan. Itu dulu selesaiin dulu gitu. Karena tadi itu Mas Tur, karena parenting itu adalah seperti mata air gitu. Kalau kita sederhananya begini mah, kayak babak emaknya kita dulu dah gitu kan, nggak ada seminar, nggak ada apa-apa. Tapi gitu ya, kalau bikin air minum ikhlasnya luar biasa gitu ya. Kalau nanak nasi itu sambil ngadukin nasi baca Al-Fatihah gitu Pak Nur. Itu rahasia sebenarnya. Itu yang kita sebut dengan parenting ilahiyah gitu Pak Nur. Yang sering kita tinggalin sekarang gitu. Karena nasi kan kita belinya bukan dimasak lagi, udah kita beli. Dia dulu orang di warung baca doa apa kagak, kita nggak tahu baca doa apa enggak gitu. Bahkan sekarang air minum aja gitu udah nggak bikin gitu Pak Nur. Jadi memang itu satu. Nah yang pertama itu adalah selesaikan sama diri. Udah selesai belum urusannya? Artinya udah terima belum bahwa saya emang sendiri udah, kalau berpisah, kalau bercerai udah selesai. Yang kedua, bikin MOU dengan mantan gitu kalau dia bercerai. Kenapa bikin MOU dengan mantan? Karena tumbuh kembang anak, kebutuhan terhadap ayah nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Kita boleh berantem dah, nggak apa-apa gitu, Nur. Tetapi anak itu yang dia butuhkan dari ayahnya 2. Dia butuh ayah secara fisik, dia butuh secara psikologis. Mungkin yang kehilangan ayah secara fisik, sejarah menunjukkan nggak apa-apa, tahan anaknya. Tapi jangan sampai nggak pernah kehilangan ayah secara psikologis gitu. Nah berarti selesai dulu sama mantan. Kamu mau pergi, mau sakit hati, mau marah, mau apa, selesai nggak apa-apa. Tapi urusan dengan anakmu, nggak pernah anakmu panggil kamu tuh mantan ayah.
Dan ini memudahkan kamu di yaumul hisab kelak kemudian hari gitu ya. Kalau ditanya sama siapa yang ngajarin baca Al-Qur'an, siapa yang ini? Itu yang kedua menurut saya, bikin MOU dengan mantan gitu kalau dia bercerai. Yang ketiga adalah tanya sama anak, ketergantungan dia hubungannya dengan ayah apa? Ada 5 nih Mas Nur. Yang pertama, jangan-jangan anak-anak ini punya ketergantungan spiritual dengan ayahnya. Gitu. Dulu waktu masih ada, ayahnya tuh senang banget bawa dia sholat subuh ke musola, ke masjid misalnya gitu. Nah, kita harus periksa nih gitu. Kita periksa secara emosional tergantung sama ayahnya. Kenapa kita harus meriksa ini? Karena untuk langkah berikutnya apa-apa yang bisa kita handle apa-apa yang nggak bisa kita handle gitu. Nah, berikutnya Bunda Hajar menunjukkan setelah kita meriksa itu Bunda Hajar mengambil alih gitu ya. Apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah diambil alih sama Bunda Hajar gitu ya. Nah, kalau bagi ibu yang single parent ambil alih aja, terutama yang urusannya sama psikologis gitu ya. Kalau urusan fisik entar gitu ya. Yang paling utama khususnya di umur 0 sampai 9 tahun sampai 10 tahun lah sekitar itu. Nanti kalau anak kita udah lewat umur 9 sampai 10 tahun, boleh dah tuh kita single parent minta tolong sama orang lain. Karena apa? Anak-anak sudah membutuhkan tidak hanya psikologis tapi membutuhkan fisik. Nah, Bunda Hajar waktu Nabi Ismail udah gedean dikit, minta tolong tuh sama kabilah-kabilah ngajarin anak saya berburu kenapa gitu, anak saya apa gitu, karena Bunda Hajar udah nggak bisa lagi ngajarin itu. Jadi kalau begitu sederhananya selesaikan sama diri gitu yang paling utama, selesaikan hubungan dengan pasangan, selesaikan hubungan anak dengan pasangan, dan kemudian ambil alih, itu yang pertama. Jangan minta tolong sama orang lain, karena gini Mas Arief, salah satu penelitian di dunia fathering itu adalah ketika Allah mentakdirkan ada perpisahan antara suami dengan istri, misalnya ini pihaknya perempuan, itu Allah tidak sia-sia gitu. Allah akan memberikan suplai maskulinitas khusus buat single parent itu. Banyak sekali perempuan-perempuan, ibu-ibu yang single, yang sendiri itu, tiba-tiba kita melihat gitu, kok kuat banget ya, kemarin suka nangis, sekarang kok enggak gitu ya. Itu memang Allah enggak sia-siakan gitu. Nah, menurut teman saya, 3 hal itu yang paling gampang. Nah, terakhir Mas Nur, saya khawatirnya nggak disampaikan yang long distance tadi itu. Gimana ngegantiin peran ayah? Itu sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anak Bunda umur 0 sampai 7 tahun, Bunda ngegantiin bahwa ayahnya masih ada di dekat dia, gimana caranya? Dengan cara berimajinasi. Misalnya begini, ini kan lampu mati nih malam-malam gitu ya. Anak-anak kan takut tuh. Nah, ibunya bisa cerita begini, Bang, Abang inget nggak gimana ayah kalau lampu mati? Nah, gitu. Terus anaknya bilang, ayah kan gini ya ma, Bun, Umi, ayah tuh tiba-tiba kalau lampu mati berdiri di depan kita dah tuh. Tuh ayahnya bilang gini, angkat tangan, tenang, tenang gitu. Nah, ini diyakini oleh para ahli bisa menggantikan peran ayahnya dengan cara apa? Mengajak anak untuk berimajinasi tentang apa yang lakukan. Biasanya ini 0 sampai 7 tahun Mas Nur. Kalau 7 sampai 14 tahun gimana ngegantiin ayahnya gitu, ayahnya jarak jauh, namanya role play. Misalnya gini, lampu mati nih Mas Nur, lampu mati. Terus kemudian gimana supaya ayahnya hadir? Ini momen yang luar biasa nih. Apa kata bundanya kepada anak laki-lakinya umur 7-14 tahun? Bang, Abang, ayah gimana sih kalau lampu mati ini? Kata anaknya gini kan ayah yang pertama, ini gimana kalau abang nyontohin? Ayah gimana sih nyontohin? Jadi dia memerankan ayahnya seperti apa gitu. Nah, dia nggak cerita lagi nih, kalau cerita cuma 0 sampai 7 tahun. Jadi kata anaknya gini nih Umi, kan ayah berdiri nih, kayak aku berdiri nih gitu ya. Terus gimana ayah kamu gimana? Terus ayah angkat tangannya gini gitu ya. Itu dia sedang mencoba memasukkan diri ayahnya ke dia, ke dirinya dia gitu ya benda gitu. Nah, role play ini diyakini oleh para ahli bisa menggantikan peran ayah yang jauh gitu ya. Dia bisa menghilangkan jarak psikologis antara dia dengan ayahnya. Mungkin udah nggak ketemu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi dengan memerankan ini dia bisa mendekatkan dengan ayahnya. Nah, kalau anak umur 15 tahun ke atas yang single parent, bukan single parent, yang ayahnya jarak jauh, nama programnya role being. Role being itu gini, ada lampu mati gitu ya. Contohnya lampu mati nih Mas Dur. Kita bilang mana kita nih umur 15 tahun ke atas. Abang tahu dah gimana cara ayah menyelesaikan masalah. Udah kita tidur dah. Itu namanya role being. Besok pagi kita tanya sama dia, Bang gimana Bang? Umi udah ketiduran gimana Bang? Gini nih, aku tuh kan gini nih. Itu dia cerita, dia sudah menjadikan dirinya ayah gitu ya Bunda. Nah begitulah kata para ahli. Ini para ahli nih, ntar Ustaz Hidayat nambahin dah tuh. Ntar kalau di klub ya. Kalau ahli mengatakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Ya, waktu sudah asar. Bagaimana panitia? Mau lanjut sedikit atau disudahi? Ibu-ibu nih harus saya 1,5 menit, Rep. Boleh. Silakan. Statement aja nih, apa mumpung kita ketemu, ya terus visi kita sama untuk membangun
pribadi muslim, keluarga muslim, lingkungan muslim, terus lebih jauh lagi. Nah, salah satu untuk menguatkan ikatan keluarga itu harus disadari dari sekarang bahwa pertemuan cinta kita pada istri dan anak, pada suami dan anak bukan hanya sebatas di dunia. Ya. Jadi kita harus yakin dan optimis di alam barzah kita bisa ketemu. Misalnya suaminya meninggal duluan, paling nunggu 5 tahun, 10 tahun, istrinya meninggal. Itu orang-orang soleh di alam barzah bisa saling ketemu. Ya. Terus setelah alam barzah kan ada kebangkitan, ada perhitungan segala. Akhirnya kan vonis surga neraka. Di surga juga bisa ketemu. Jadi visi yang dibangun sekarang ini, kita cuma berapa saat nanti kita ketemu lagi di surga. Nah kalau itu kita pegang, kayaknya nggak mungkin lah kita itu berpikir pendek bahwa istri begini, terus kita egois segala macam, nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu mumpung, sebenarnya waktu tetap juga masih kurang. Ustadz Irwan Rinaldi, kalau seandainya sudah terlanjur, misalkan ada semacam kesalahan pengasuhan, deposit pengasuhan, atau kemudian sampai terjadi KDRT, bagaimana langkah awalnya untuk kemudian men-starting menjadi lebih baik lagi? Silahkan. Iya, Ustaz. Afwan, Ustaz Hidayat, saya izin ya, Ustaz. Iya, siap. Fadhol. Iya, Ustaz. Jadi yang pertama itu, Mas Nur, kita yakini bahwa tidak ada kata terlambat, gitu. Yang ada kata terlambat itu terlambat gaji, terlambat datang bulan, itu ada gitu, Ustaz. Tapi kalau ini enggak, gitu, enggak ada kata terlambat. Itu yang harus kita yakini. Bahkan nanti sampai terakhir kita mau satu nafas kita cuma satu sesak nanti, nggak ada kata terlambat di dalam parenting, gitu ya Ibu Naya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita ngalamin yang pertama nih, Mas Nur, kalau kita ngalamin utang pengasuhan dulu nih, gitu ya. Artinya apa? Kita dulu pernah mungkin ayah kita, bapak kita, mak kita dulu mungkin karena kurang ilmu atau apa misalnya lagi ekonomi lagi susah-susahnya, dulu main kenceng aja gitu loh Mbak Nur gitu. Main sabet, mohon apa gitu, sehingga membuat kita luka gitu loh Mas Nur. Sehingga membuat kita luka, percaya diri nggak muncul atau apa nggak muncul gitu. Nah tadi saya sebutkan Mas Nur, kalau hati-hati kalau kita jadi korban dulunya, kalau kita nggak sadar-sadar, kalau kita nggak bilang sama istri kita, dek hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, aku banyak masalah di waktu kecil. Kamu ditakdirkan Allah untuk membenarkan aku ini gitu ya. Nah kalau kita nggak ngelakuin itu, biasanya kalau bapak yang jadi korban, dia akan jadi pelaku gitu ya. Gimana dulu bapaknya ngerjain dia akan ngerjain itu kepada anaknya. Nah itu yang harus kita sadari yang pertama. Nah kalau kita dulu ngalamin itu, kita jadi korban, kita ada 3M nih Mas Nur. Yang pertama, berikanlah lautan maaf kepada orang tua kita. Kan menurut hemat saya nggak cukup lautan maaf, tapi samudra pemaafan, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah mendoakan. Gitu ya, mendoakan. Mungkin kita masih ingat nih, lagi apa? Nih bagian pipi sini nih pernah codet nih sini nih gitu. Nah kita masih ingat gitu. Yang kedua apa caranya? Doain. Nah yang ketiga adalah biasanya kalau orang sudah mendoakan itu pasti dia berwalidain gitu. Biraudan itu pasti dia bilang nih, ntar nih ya gaji gaji bulan depan nih bakal saya beliin dah sarung buat babak nih gitu. Ntar nih ya kalau setahun nih tahun depan nih saya ngubungin Ustadz Dayat dah sama travel beliau babak umroh dah gitu. Padahal dulu nah saya sebenarnya mau ngomong Ustadz Dayat gitu. Nanti kita bikin program untuk membayar hutang. Itu banyak sekali bapak orang udah kaya sekarang sebenarnya gitu dia dulu dikencengin sama bapaknya, ini ada program taubat, itu program kita memaafkan bapak kita itu 3M buat itu. Kalau Mas Nur, kalau kita ngalamin itu, nah yang tadi saya sebutkan itu, kalau kita ngalamin itu 50-80% kita akan melakukan itu kepada anak kita. Kalau kita melakukan kepada anak kita 5M, jadi harus banyakkan dikit nih gitu. M yang pertama itu minta ampun sama Allah gitu. Kenapa? Pengkhianatan kita bukan kepada anak sebenarnya, tapi pengkhianatan kita kepada amanah Allah gitu. Allah berikan pendengaran yang hebat di usia 0 sampai 3,5 4 tahun, tapi kita meterin musik gitu. Tapi kita kenceng ngomongnya sama anak. Yang kita khianati itu bukan anak, tapi Allah. Ini yang ngasih amanah bukan DPC, tapi Allah gitu ya. Dan asih amanah Allah 0 sampai 7 tahun itu usia terbaik anak-anak. Usia terbaik anak-anak. Nggak akan pernah datang lagi di usia-usia berikutnya. Ini Allah yang ngasih amanah. Orang saya, Ustadz Dayat bilang nih, Irwan, Anda pinjamin ya antum motor nih. Saya jaga bener Mas Nur.
Saya jaga benar, udah titipan baru titipan Ustadz ini saya jaga benar. Saya lapin, saya cuciin, saya apa-apa. Saya karena saya tahu ntar bulan depan Ustadz Dayat menelpon saya, motor lu anterin dah ke rumah gua, gitu, udah cukup gitu ya. Ini baru motor nih, yang ngamanain juga baru kelasnya Ustadz dunia ini gitu ya. Ini yang amanain Allah. Dan setiap tahap perkembangan itu ada mana amanahnya yang Allah kata Ustadz Fatih akan ditanya kelak kepada hari setiap tahap perkembangan gitu. Nah, makanya yang pertama itu minta ampun kepada Allah bahwa maaf Allah, ampun ya Allah, aku sudah menjadi pengkhianat terhadap amanahmu gitu ya. Yang kedua adalah mengakui itu harus suami istri. Jadi kalau cuma istri doang ngakuin, ya Allah udah pernah giniin anak, susah Mas Nur. Karena kalau kita pernah melakukan hutang pengasuhan pada anak kita, harus dua-duanya. Jangan nanti istri udah sadar, istri membangun, dihancurin lagi sama bapaknya, gitu sama suami. Itu yang kedua. Kedua ini pekerjaan yang kedua mengakui ini pekerjaan yang susahnya luar biasa, berat. Untuk menahan ego itu berat Mas Nur. Untuk mengakui salah depan anak-anak itu beratnya luar biasa. Untuk mengatakan setelah tahajud menangis kepada Allah, ya Allah aku bersalah, ya Allah, banyak aku lakukan buruk kepada anak-anak, itu beratnya luar biasa. Nah, kemudian setelah mengakui harus kita ikuti dengan 3M yang ketiga, namanya menyadari. Menyadari itu suami istri udah bilang, Dek ini nggak bisa tunda nih Dek, harus kita bayar. Ini anak nih pernah kita kasarin, anak yang ini pada kita giniin, anak ini pada kita giniin, ayo kita bayar yuk bareng-bareng. Nah M yang keempat bayar. Kalau hutang pengasuhan Mas Nut, itu biasanya nggak berdampak kepada psikologis. Hutang pengasuhan itu masih persoalan perkembangan aja. Nah perkembangan itu masih kita bisa tuh, suami istri masih bisa tuh. Kalau anaknya nggak pedulian orangnya, kita bisa latih peduli, yang kita kasih tanggung jawab dan lain-lain. Yang paling berat itu mengalami luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu kayaknya memang kita harus butuh nih kepada Ustazah Aan, ke BPKK nih kita butuhnya. Di sono banyak ahli-ahlinya, terapi-terapinya ada di situ. Bantuin gua dah ya, gitu ya. Maksudnya ini anak lagi nggak ada percaya dirinya, anak nggak apa-apanya, kita minta bantuan gitu. Nah, M yang kelima adalah memang membuat bi'atun solehah baru, membuat skema-skema pengasuhan baru. Karena yang selama ini udah salah gitu. Cara kita ini anak kita udah salah atau apa salah, bikin skema-skema baru. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Benar kata apa tadi siapa? Harus 1 harian ini. Karena Najib bilang harus 1 harian ini Ayah Irwan. Sebenarnya Ustaz Dayat, kalau urusan sama ayah-ayah nggak di layar beginian, ngopi harusnya. Nah, jadi emang. Sadar Boleh kopi kan diatur sama Arif. Anehnya gini Ayah Irwan, kalau acara tentang begini, yang paling banyak ibu-ibu, ayahnya pada kemana ya datang? Ada Ustadz, ada nih di sebelah kita. Ya kelihatan aja. Iya. Dikit. Ayah yang ini aja yang pada konsen. Ntar kita bikin ngopi-ngopi bareng deh Ustaz gitu. Kalau ada yang nanya Ustaz. Itu kewajiban kita tuh silaturahim. Kalau ngopi mas sepakat udah ngopi. Bungkus. Catat Rep. Baik, langkah yang pertama tentu adalah bergabung di klub ayah. Nah, ini konkret jelas untuk bukti bahwa kita akan memperbaiki dan pola asuh kita di Jagakarsa ini adalah buktinya harus wajib semua yang bergabung. Tadi ada 320 Ayah Irwan yang acara ini harus bergabung semua di klub WA Group yang dibuat oleh DPC PKS Jagakarsa. Setuju. Nanti ada 30 orang ya Ustadz Arif ya yang bergabung ya. 320 orang. Enggak, yang bergabung di klub ayah yang WhatsApp grup tuh baru ada 30 orang tuh. Baru ada 30 orang. Ya, yang lain wajib ayah bunda semuanya. Pokoknya nanti kita akan kejar sampai kemanapun. Kalau yang belum bergabung, kita akan kejar. Harus bergabung dengan WA Group Klub Ayah karena ini luar biasa sekali. Baik Pak Arif, mau izin menyampaikan yang mendapatkan door prize. Untuk pertama adalah Pak Jeffrey dari Ciganjur yang tadi pertanyaannya dibacakan oleh Pak Arif. Silakan Pak Jeffrey untuk menghubungi dan nanti yang akan saya sebutkan nama-namanya untuk menghubungi nomor telepon Ibu Murti ya 082115922 pelan-pelan ya 08211 592 5416. Nanti sama Bu Leli akan dibuatkan
ininya ditampilkan Bu Leli, mohon maaf supaya bisa menyampaikan ya. Jadi yang pertama itu Pak Jeffrey Ciganjur, kemudian yang kedua itu adalah Ibu Elida. Ya, mudah-mudahan masih bersama kita di sini Pak Jeffrey, Bu Elida. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Suraya Elisa. Ya. Ya. Nah, itu sama Bu Leli sudah ya. Silakan untuk yang tadi namanya disebut untuk kontak nomor telepon yang ada di kolom chat. Kemudian yang keempat adalah Bapak Haji Muslim. Pak Haji Muslim, mudah-mudahan masih ada bergabung dengan kita. Dan yang kelima adalah yang pertama kali bergabung selain Pak Arief di grup WhatsApp Klub Ayah ya. Kalau Pak Arief udah nggak dihitung karena beliau adalah mentor ya. Bingkisannya beda ya. Kalau menurut catatan katanya ya, karena saya nggak ada di klub, itu namanya Pak Fadli dari Tanjung Barat. Apakah ada Pak Fadli dari Tanjung Barat? Pak Fadil, Bu. Oh, Pak Fadil. Oh, Pak Fadil. Ya, Rangi lagi ke silakan. masjid, Bu. Oh ya, maaf. Pak Fadil ya dari Tanjung Barat. Ya, baik. Sekum Pak itu Arief Bu, ya. sekum. Oh, sekumnya. Masya Allah, Barakallah ya. Tadi yang namanya sudah disebut, silakan WhatsApp ke nomor yang tadi disampaikan oleh Bu Leli untuk mendapatkan hadiah door prize. Ya, terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih sekali Bu Intan. Luar biasa sekali lagi jazakumullah khairan katsiran, penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ayah Irwan Rinaldi yang pada sore hari ini luar biasa. Kalau istilah kita di para bisnismen ini daging semua ini isinya. Dari awal sampai akhir, dan kita juga berlanjut, bukan hanya sekedar mustami mendengarkan dan senang dengan isinya, tapi ada sebuah kelanjutan dari acara ini, yaitu bergabung di WA Group Klub Ayah, dan kita akan langsung dimentor oleh Ayah Irwan Rinaldi. Dan yang jelas ada rujukannya. Nah, bukunya, ya Presiden PKS Jagakarsa Pak Wide tentu sudah menyiapkannya dengan baik. Baik, hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Boleh nggak ngomong satu lagi, Rep? Silahkan, Ustaz. Jadi, ini luar biasa nih ilmu. Tapi konkret terpakainya itu, kita data di DPC, keluarga-keluarga yang anaknya pada kecil-kecil. Tadi kan Ayah Irwan bilang 0 sampai 7 tahun, ini anak kita udah di atas semua. Jadi kita ikatan engkong-engkong. Gitu. Nah, maksud aneh belum terlambat, kayak anak aneh ngolah cucu aneh gimana sekarang, itu penting banget itu dibikin untuk aset dakwah ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung ditutup Ustaz untuk doa singkat untuk acara ini. Silakan Ustaz. Ustaz Hidayat. Oh, aneh yang nutup. Iya, iya. Ikhwafillah rahimakumullah, luar biasa kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mendapat rezeki ya, dari Allah, rezeki berupa ilmu, berupa semangat, berupa motivasi ya, dari webinar ini, yang tentunya kita berharap semoga akan terbentuklah keluarga-keluarga Muslim sesuai dengan teladan dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, salah satu fokusnya adalah terbentuknya ayah-ayah teladan di rumah kita. Karena kenapa disebut ayah? Karena ayah adalah qawwam, dari ayah maka ibu juga terbentuk, anak juga terbentuk. Jazakumullah khair untuk itu Irwan. Kita berdoa semoga itu akan membantu memperkuat hasil dakwah kita di atas muka bumi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun